Pengamen muda miskin diringkus Satpol PP. Sesampainya di kantor dinas sosial, tak disangka wali kota ini malah memeluknya. Ternyata wali kota tersebut adalah ayahnya yang terpisah sejak bayi. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi belum sepenuhnya sirna ketika Nanang, 19, sudah mengambil posisi di bawah kolong jembatan layang Kali Asin. Tempat ini adalah wilayahnya. Markas tak resmi yang ia bagi dengan beberapa pengamen dan pemulung lain yang usianya jauh lebih tua. Di tangannya, tergenggam erat biola tua peninggalan ibunya, Sari. Warna catnya sudah banyak yang mengelupas, tetapi suaranya, setelah dirawat dengan segenap jiwa, masih merdu, menyentuh tulang. Dia membuka case biola dari plastik bekas yang dilapisi kain perca. Dengan gerakan penuh hormat, ia mengangkat biola dan meletakkannya di bahu. Mata hijau keabu-abuannya yang mirip sekali dengan ibunya memandang ke arah lalu lintas yang mulai ramai. Tarikan pertama gesekan senar melantunkan lagu lawas, Himne untuk Sari, sebuah melodi ciptaan ibunya dulu yang selalu ia mainkan setiap memulai dan mengakhiri hari. Di depannya, tergeletak kalengket bekas berlapis stiker pudar. Isinya masih sedikit, beberapa koin receh dan 2 lembar uang Rp1.000 yang lecek. Cukup untuk membeli bubur ayam dan air putih hari ini. Perutnya keroncongan, tapi ia abaikan. Fokusnya ada pada musik, pada pelarian sejenak dari dunia yang keras. Tiba-tiba, keheningan paginya pecah. Terdengar teriakan, jerit tangis, dan suara barang-barang besi berdentam dari ujung jalan tempat para pedagang kaki lima berjualan. Razia! Satpol PP! Teriak seorang pedagang sari kuning panik. Jantung Nanang berdegup kencang. Instingnya berteriak untuk lari. Tapi ia melihat kalengnya, melihat biolanya. Butuh waktu 10 detik lebih untuk mengemas. 10 detik yang menjadi fatal. 2 sosok bertubuh kekar dan berseragam coklat muda sudah menghadangnya. Yang paling depan adalah Pak Rudi, terkenal paling galak dan tak kenal ampun di wilayah itu. Wajahnya seperti dipahat dari batu, dingin dan keras. Mana izin mengamennya? Mana KTP? Gertak Rudi, suaranya serak karena rokok. Tidak ada, Pak. Saya hanya mencari makan, jawab Nanang mencoba tenang, tangan melindungi biolanya. Hanya mencari makan? Kau merusak ketertiban. Mengganggu keindahan kota, hardik Rudi. Matanya lalu tertuju pada biola di tangan Nanang. Barang bukti. Sita. Jangan, Pak. Ini peninggalan almarhumah ibu saya. Protes Nanang, suaranya meningkat penuh kepanikan. Ia menarik biolanya ke dada. Rudi hanya menyeringai. Ibu MU tidak urusan kami. Aturan adalah aturan. Tangannya yang besar meraih lengan Nanang dengan cengkeraman kuat, nyeri langsung menjalar. Anggota Satpol PP yang lain, lebih muda, dengan ragu-ragu mengambil kaleng dan case biola. Nanang berontak. Lepaskan. Saya tidak melakukan kesalahan. Perlawanannya hanya membuat cengkeraman Rudi semakin keras, membuat kulitnya memerah. Sudah, jangan macam-macam. Kau mau kami paksa? Dia menyeret Nanang ke arah mobil pikap dinas berwarna putih yang sudah penuh dengan barang-barang sitaan dan beberapa pedagang yang tertunduk lesu. Di dalam bak pikap yang terbuka, angin pagi terasa menusuk tulang. Nanang duduk terduduk, memandang kosong ke arah jembatan yang semakin menjauh. Biolanya, jiwa ibunya, satu-satunya harta, tergeletak di antara gerobak dagang yang penyok dan keranjang buah yang terinjak-injak. Rasa malu, marah, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia memandang wajah-wajah sesama, penertiban, di dalam truk itu. Seorang ibu tua memeluk keranjang sayurnya yang hancur, matanya kosong. Seorang pemuda mungkin seumurannya, memegangi dagangan kaos oblong yang berserakan. Mobil melaju meninggalkan kekacauan di belakang. Suara sirine kecil Satpol PP meraung-raung, mengikis sisa-sisa harga diri Nanang. Dia menatap tangannya. Tangan yang tadi dengan mahir memainkan melodi indah, kini lecet dan kotor. Ini bukan kali pertama ia melihat atau mendengar tentang razia. Tapi ini kali pertama ia menjadi target langsung, tertangkap, dan diperlakukan seperti kriminal.
Pikirannya melayang kepada ibunya, Sari. Apa yang akan ibunya katakan? Apa ibunya pernah mengalami hal seperti ini? Mobil pick-up akhirnya berbelok masuk ke sebuah kompleks pemerintahan. Sebuah pelang besar terpampang, Dinas Sosial Kota Madya. Gedungnya bertingkat, berwarna krem, terlihat angker dan asing bagi Nanang. Ia digiring turun, masih dengan cengkeraman Pak Rudi yang tak kunjung longgar. Ini dia, pengamen bandel yang selalu menghuni kolong jembatan Kali Asin, lapor Rudi kepada petugas keamanan di depan dengan nada sok berjasa. Nanang dipimpin masuk ke lobi yang dingin. Bau disinfektan menyengat hidungnya. Kaki-kaki bersepatu mengkilap lalu lalang. Mata-mata penuh penilaian dan ketidakpedulian menyapu tubuhnya yang dekil. Ia merasa sangat kecil, sangat kotor, dan sangat miskin. Biola dan kalengnya diambil dan diberi label, lalu dibawa entah kemana. Dia didudukan di sebuah bangku kayu keras di ruang tunggu. Jendela-jendela besar memamerkan taman yang tertata rapi, sebuah kontras yang pedih dengan kekacauan di dalam dirinya. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak penangkapan, air mata mulai membasahi pelupuk matanya. Namun, ia cepat mengusapnya. Ibu Sari pernah bilang, air mata hanya untuk ditabur di kuburan, bukan untuk ditunjukkan pada dunia yang tak peduli. Petualangan hari ini baru saja dimulai, dan Nanang sama sekali tidak tahu bahwa di balik dinginnya tembok dinas sosial ini, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya, dan mengungkap luka lama yang jauh lebih perih daripada cengkeraman tangan Pak Rudi. Ruang tunggu dinas sosial itu seperti sebuah ruang antar masa. Di luar, sinar matahari mulai menyengat aspal. Di dalam, AC sentral berdentum dengan suara rendah, menyemburkan udara dingin yang membuat bulu kuduk Nanang berdiri. Bau disinfektan bercampur aroma kopi instan dari sebuah ruang kerja menciptakan atmosfer birokrasi yang steril dan jauh. Nanang duduk kaku di bangku kayu panjang yang ditempel pada dinding. Tangannya masih terasa nyeri di tempat cengkeraman Pak Rudi. Di seberangnya, seorang ibu parubaya dengan wajah lelah mendekap anak kecil yang mengantuk. Sementara di ujung bangku, pria tua dengan mata sayu hanya menatap lantai keramik mengkilap. Setiap kali pintu kayu berlabel, "Ruang pemeriksaan 3, terbuka," hati Nanang berdegup kencang. Suara panggilan nama terdengar datar, seperti daftar barang yang akan diinventarisasi. Nanang, nomor 07. Suara petugas security yang memanggilnya membuatnya terkejut. Ia bangkit, kakinya sedikit gemetar, dan melangkah masuk ruangan yang lebih sempit lagi. Di dalam, seorang petugas wanita berusia sekitar 40 tahun duduk di balik meja tumpuk berkas. Dia mengenakan kacamata bingkai hitam dan tidak mengangkat kepalanya ketika Nanang masuk, sibuk mengetik sesuatu di komputer tua. Nametak di dadanya tertulis, Ibu Ani. Siapa nama lengkap? Tanyanya tanpa basa-basi, jari-jarinya siap di atas keyboard. Nanang. Cuma Nanang, Bu. Nama lengkap. Nama keluarga. Nanang Sari, Bu. Ia menggunakan nama ibunya, seperti yang selalu dilakukannya. Ibunya, almarhumah Sari, sudah meninggal setahun lalu. Petugas itu akhirnya menatapnya, sekilas. Matanya tak berkedip. Ayahnya. Nanang menarik napas dalam. Pertanyaan yang selalu menyakitkan. Tidak ada, Bu. Saya tidak kenal. Tidak kenal, atau tidak tahu? Tanyanya, lebih keras. Tidak ada. Ulang Nanang, menunduk. Ia merasa kata-katanya seperti menguap di udara dingin ruangan itu. Ibu Ani menghela napas. Terdengar seperti kebiasaan yang muncul setelah melihat terlalu banyak kasus serupa. Tanggal lahir? Alamat? Nanang menjawab seadanya. Tanggal lahir dari ingatan ibunya. Alamat? Kolong jembatan layang Kali Asin, dekat pasar. Jawabannya membuat Ibu Ani menggeleng-geleng. Pendidikan terakhir. Kelas 2 SMP, Bu. Ibu sakit, harus bantu cari makan. Keahlian. Nanang berpikir sejenak. Main biola, Bu. Ibu Ani mendengus kecil, seolah itu bukan keahlian yang pantas dicatat. Dia mencetak sebuah formulir kosong dan menyodorkannya ke Nanang bersama sebuah pulpen murah. Isi. Lengkapi. Kolom keluarga harus diisi. Kalau tidak ada, tulis tidak diketahui.
Formulir itu terasa berat di tangannya. Kertasnya licin dan dingin. Ia duduk di kursi plastik di hadapan meja rendah yang penuh coretan. Matanya menelusuri baris-baris pertanyaan. Nama, tempat lahir, pendidikan. Lalu, ada sebuah tabel dengan kolom, hubungan, nama, pekerjaan, alamat, keterangan. Di baris pertama untuk ibu, ia menulis dengan hati-hati, Sari, almarhum, penjual jajanan pasar, Jalan Kenangan No. Tidak ingat, meninggal. Jarinya berhenti di baris, ayah. Pulasan tintanya membentuk noda kecil di atas garis, nama. Pikirannya kosong. Ia hanya ingat ibunya, di malam-malam ketika demam tinggi, pernah bergumam tentang seorang pemuda dari kota dengan suara penuh duka, tetapi nama itu tak pernah disebut. Kosong. Hampa. Seperti keberadaannya di dunia ini, tanpa akar dari pihak laki-laki. Dengan getir, ia mencoretkan, tidak diketahui, di semua kolom untuk baris ayah. 3 kata itu terasa seperti vonis, sebuah pengakuan resmi atas keterpisahan yang telah membentuk hidupnya. Sementara itu, di luar ruangan, sebuah kamera ponsel diam-diam merekam. Pemegangnya adalah Nina, 23, wartawan magang dari portal berita lokal, Suara Kota. Dia mendapat tip tentang razia besar-besaran hari ini dan menyusup dengan alasan mengurus KTP. Matanya yang tajam tertarik pada sosok Nanang yang masih remaja. Wajahnya berbeda dengan pedagang lain yang biasanya ditangkap. Ada semacam keteguhan di balik ketakutannya. Nina melihat Pak Rudi, yang sedang membusungkan dada di lobi, berbicara dengan petugas keamanan. Itu yang bandel. Sudah sering diperingatkan. Mesti diajarin keras biar jerah. Ucapannya sampai ke telinga Nina dan membuatnya mengerutkan kening. Nanang keluar dari ruang pemeriksaan, formulir terlipat di tangan. Wajahnya pucat. Ia disuruh menunggu lagi. Ibu Ani tadi berbisik pada koleganya. Kasus anak jalanan lagi. Yatim piatu. Nanti disalurkan ke panti sosial kalau tidak ada keluarga. Kalimat itu, meski tak sepenuhnya terdengar, seperti sudah tertebak oleh Nanang. Panti sosial? Itu seperti penjara lain. Ia pernah mendengar cerita horor dari teman seperjuangannya yang pernah masuk dan keluar. Kebebasannya, meski pahit, adalah segalanya. Dia memandang keluar jendela, ke arah taman yang tertata rapi. Seekor burung kecil hinggap di salah satu pot bunga, lalu terbang dengan lepasnya. Dalam kepalanya, melodi, himne untuk Sari, mengalun pelan. Sebuah doa diam-diam memohon keajaiban, atau setidaknya, sebuah jalan keluar namun, yang ia rasakan hanyalah dinginnya AC yang semakin menusuk, dinginnya tatapan petugas, dan dinginnya kenyataan bahwa hidupnya kini hanya terangkum dalam selembar formulir dengan kolom, ayah, yang kosong. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di lantai atas gedung ini, roda takdir sedang berputar cepat, dan bahwa kosongnya kolom itu sebentar lagi akan diisi oleh sebuah nama yang akan mengguncang seluruh kota. Suasana di lobi dinas sosial mendadak berubah menjadi tegang. Sebuah suara berwibawa memotong gumam dan deru mesin fotokopi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa lobi penuh dengan warga? Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk utama. Berdiri di sana, dikelilingi oleh beberapa staf yang terlihat gugup, adalah Wali Kota Arya Dharma. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang rapi, dasi sederhana, dan celana kain abu-abu. Wajahnya, yang sering menghiasi baliho-baliho proyek kota, tampak sedikit keriput oleh beban kerja tetapi memancarkan harisma yang tak terbantahkan. Kunjungannya hari ini adalah inspeksi dadakan, menyusul keluhan dari beberapa LSM tentang penanganan razia yang dinilai terlalu represif. Pak Rudi, yang tadi membusungkan dada, tiba-tiba berubah sikap. Ia meluruskan postur tubuhnya dan memberi hormat dengan kaku. Laporan, Pak Wali Kota, kami sedang melakukan operasi penertiban di wilayah Kali Asin. Ini para pelaku, warga yang kami bina. Arya mengamati sekeliling ruangan. Matanya yang tajam menyapu wajah-wajah lelah, ketakutan, dan pasrah di bangku tunggu. Hatinya, sebagai pemimpin, merasa tidak nyaman. Program penertiban memang perlu, tapi pemandangan ini terasa tidak manusiawi. Tanpa disengaja, pandangannya tertahan pada seorang pemuda yang duduk agak memisah di ujung. Pemuda itu menunduk,
memandangi tangannya sendiri, tetapi ada sesuatu tentang garis bahunya yang tegang dan rambut ikalnya yang gelap yang menusuk ingatan Arya yang paling dalam. Sebuah kenangan samar, berdebu, tapi menyakitkan. Arya mengangguk pada asistennya dan mulai berjalan menyusuri lobi, berbicara singkat dengan beberapa petugas. Namun, langkahnya semakin melambat saat mendekati area di mana Nanang duduk. Ia tak bisa mengalihkan pandangan. Saat Nanang kebetulan mengangkat wajah karena merasakan tatapan yang intens, dunia Arya Dharma seakan berhenti berputar. Itu matanya. Mata hijau keabu-abu itu. Warna yang langka. Warna yang sama persis dengan Sari. Mata yang dulu selalu memandangnya dengan penuh cinta dan kepercayaan, sebelum akhirnya berubah menjadi kolam kesedihan yang tak bertepi. Napas Arya tersendat di tenggorokan. Jantungnya yang biasanya tenang menghadapi debat politik, tiba-tiba berdebar kencang seperti genderang perang. Wajah Nanang itu adalah perpaduan yang mengejutkan. Struktur tulang pipi dan alisnya adalah miliknya, milik keluarga Dharma yang tegas. Tetapi mata, hidung, dan bentuk bibirnya adalah cetakan sempurna dari Sari. Sebuah mosaik hidup dari masa lalu yang ia coba kubur dalam-dalam. "Pak Wali Kota?" bisik asistennya, heran melihat sang atasan tiba-tiba terdiam dan pucat. Arya mengabaikannya. Dengan langkah yang tiba-tiba terasa berat, ia mendekati Nanang. Suara di sekitarnya seperti meredam, seolah ada gelembung yang mengisolasi mereka berdua. Nanang, yang merasa semakin tidak nyaman dengan tatapan asing orang penting itu, berusaha bangkit dan memberi hormat, tapi lututnya terasa lemas. "Namamu siapa?" tanya Arya. Suaranya lebih serak dari yang ia duga. Nanang, Pak," jawab Nanang, bingung dan takut. "Apakah ini bagian dari proses hukuman? Apakah wali kota sendiri akan menghardiknya?" "Ayahmu?" tanya Arya lagi. Pertanyaan itu keluar seperti desahan. Jarinya bergetar halus. "Tidak ada, Pak. Saya tidak punya ayah." Jawaban itu, yang dilontarkan dengan getir namun tulus, seperti pisau yang menancap di dada Arya. Tetapi Arya tidak menyerah. Ada firasat kuat yang menguasai seluruh indranya. Ibumu siapa, Nak?" Nanang semakin bingung. "Mengapa wali kota ingin tahu?" "Almarhumah ibuku, namanya Sari, Pak." "Sari?" Nama itu terucap dari bibir Arya bagai letusan kecil. Semua kenangan membanjir. Senyum Sari di tepi sawah, tawanya yang merdu, janji-janji mereka yang diucapkan di bawah rindangnya pohon mangga, dan akhirnya, air matanya saat mereka terpisah paksa. Ia ingat pesan terakhir dari saudaranya dulu. "Sari sudah pergi, Arya. Lupakan dia dan masalahnya." Ia selalu menduga ada yang disembunyikan, tapi tekanan keluarga dan ambisinya saat itu membuatnya memilih untuk membungkam keraguan. Dia melihat lebih dekat. Usia pemuda ini, sekitar 18 atau 19 tahun. Waktu itu cocok. Oh, Tuhan, pikiran itu menghantamnya seperti pukulan godam. Apa mungkin? Apa Sari mengandung? Dan tidak memberitahuku? Emosi yang selama puluhan tahun terpendam. Rasa bersalah, kerinduan, kemarahan pada keluarganya, penyesalan yang dalam, membuat dadanya sesak. Tanpa bisa lagi mengontrol dirinya, tanpa memedulikan protokoler, tanpa memikirkan puluhan pasang mata yang sedang melihat, termasuk lensa kamera ponsel Nina yang kini terfokus penuh padanya, Arya Dharma merangkul Nanang. Pelukan itu bukan pelukan politik yang ringan. Itu adalah pelukan erat, penuh guncangan, dari seorang pria yang merasa baru menemukan potongan jiwanya yang hilang. Tubuh Nanang kaku, tidak bergerak, terperangkah dalam kejutan. Ia bisa merasakan tubuh Arya yang bergetar. "Maafkan ayah. Nak, maafkan ayah." Bisik Arya ke telinga Nanang. Suaranya parau dan basah oleh air mata yang mulai menetes, menyisihkan semua kedok wali kota, mengungkap seorang ayah yang hancur. Seluruh ruangan terdiam hebat. Petugas berhenti mengetik. Pedagang yang menangis pun tertegun. Pak Rudi ternganga. Wajahnya yang keras tadi berubah menjadi kebingungan total. Asisten wali kota memandang dengan mata membelalak, tidak percaya. Dan Nina, dari balik pilar, jarinya menekan tombol rekaman video dengan gemetar. Ini lebih dari sekadar razia, pikirnya, darahnya berdesir.
Ini adalah bom waktu. Sementara itu, Nanang tetap membeku dalam pelukan orang asing yang mengaku sebagai ayahnya. Dinginnya ruangan dinas sosial tadi seakan digantikan oleh kehangatan tubuh yang asing, tapi anehnya, tidak sepenuhnya terasa asing. Tapi di benaknya, hanya ada satu kata, ayah. Sebuah kata yang kosong selama 19 tahun, tiba-tiba diisi oleh sebuah sosok yang paling tidak mungkin. Dunianya, yang baru saja porak-poranda oleh razia, kini terombang-ambing oleh gelombang kejutan yang jauh lebih dahsyat. Pelukan Wali Kota Arya Dharma yang mengguncang ruangan itu berlangsung dalam keheningan yang terpecah hanya oleh deru AC dan bisik-bisik yang semakin menjadi. Detik-detik itu terasa panjang dan tidak nyata bagi Nanang. Ia terkunci dalam kehangatan dan getaran tubuh pria itu, sementara pikirannya berputar liar antara penolakan dan sebuah harapan liar yang terluka. Ini salah. Pasti salah. Tapi, kenapa dia menangis? Ini jebakan? Semacam pelecehan kekuasaan. Ibu, apa ibu tahu? Akhirnya, Arya perlahan melepaskan pelukannya. Tangannya yang besar masih memegangi bahu Nanang. Matanya merah berkaca-kaca, memindai setiap inci wajah remaja itu seperti orang yang baru menemukan harta karun yang hilang. Ini tidak mungkin, gumam Nanang, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia mundur selangkah, melepaskan diri dari cengkeraman Arya. Reaksinya adalah refleks bertahan hidup, menjauh dari sumber kejutan yang terlalu besar. Nanang, dengarkan ayah. Arya mencoba mendekat lagi, tapi ekspresi ketakutan dan kebingungan di wajah Nanang menghentikannya. Bapak Wali Kota, suara tegas asisten Wali Kota, Bima, memotong. Wajahnya pucat, menyadari situasi yang sangat tidak terkendali ini. Mungkin, lebih baik kita lanjutkan pembicaraan ini di tempat yang lebih privat. Matanya melirik ke arah Nina dan beberapa orang lain yang mulai mengangkat ponsel. Arya tampak berjuang melawan emosinya. Ia melihat ketakutan di mata Nanang dan rasa itu menusuknya lebih dalam. Dengan napas berat, ia mengangguk. Ya, kamu benar. Ia menoleh ke Nanang, mencoba tersenyum lembut, tapi yang terlihat hanya kedukaan. Nak, ikut ayah. Kita perlu bicara. Tanpa menunggu jawaban, Arya memberi isyarat kepada Bima. Bima segera mendekati petugas dinas sosial yang kebingungan, memberi instruksi singkat. Anak ini dibawa dengan kami. Urus administrasinya. Semua barang sitaannya dikembalikan. Sekarang, Pak Rudi, yang masih terpana, mencoba protes. Tapi, Pak, sekarang, Rudi, hardik Bima dengan nada yang tak terbantahkan. Rudi mengerut, mundur dengan wajah memerah karena gabungan malu dan bingung. Nanang seperti boneka yang diarahkan. Ia dibawa oleh Arya dan Bima menuju pintu belakang, menghindari kerumunan. Di tangannya yang kosong, tiba-tiba dikembalikan kis biola tuanya oleh seorang petugas yang terburu-buru. Kalengnya pun dikembalikan. Barang bukti tadi berubah status menjadi milik pribadi anak wali kota dalam sekejap. Kontras itu membuatnya pusing. Mereka memasuki sebuah mobil dinas hitam yang nyaman. Nanang duduk di belakang, diapit oleh Arya dan Bima. Sunyi yang tebal menyelimuti. Arya terus memandanginya, seperti takut kalau Nanang menghilang. Nanang memeluk keis biolanya erat-erat, menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata. Kemana kita, Pak? Tanya Bima dengan hati-hati. Pulang, jawab Arya singkat. Ke rumah. Kata rumah itu menggema di telinga Nanang. Ia punya rumah? Rumah yang mana? Perjalanan singkat itu terasa seperti abadi. Mereka memasuki kawasan perumahan elit, melewati gerbang dan penjaga yang memberi hormat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya minimalis, dengan taman yang tertata sempurna dan dinding tinggi. Bagi Nanang, itu lebih mirip museum atau hotel mewah. Begitu pintu terbuka, suasana dingin lainnya menyambutnya. Bukan dingin AC dinas sosial, tapi dingin kemewahan yang asing dan menindas. Lantai marmer mengkilap, lukisan abstrak besar di dinding, furnitur yang terlihat mahal dan tidak nyaman untuk diduduki. Dari ruang keluarga, muncul dua sosok. Seorang wanita cantik berpenampilan elegan dengan ramai mana rapi disanggul. Wajahnya awalnya penuh tanya lalu berubah menjadi keheranan yang dingin ketika melihat Nanang. Itu Linda, istri Arya.
Di sampingnya, seorang remaja lelaki seusia Nanang, dengan gaya kasual mahal, mulutnya agak menganga sebelum berubah menjadi ekspresi cemooh yang tak tersembunyi. Itu Kevin, anak mereka. Suamiku. Ada apa? Siapa ini? Tanya Linda, suaranya datar namun tajam. Arya menarik napas dalam. Ia masih memegang bahu Nanang dengan lembut. Linda, Kevin ini Nanang. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata. Dia, anak saya. Keheningan yang menyapu ruangan itu lebih menusuk daripada teriakan. Wajah Linda memucat, lalu merona merah oleh kemarahan dan rasa terhina. Apa yang kau katakan, Arya? Anakmu. Kevin menyela, suaranya tinggi penuh ejekan. Dari mana? Dia kok kelihatan seperti pemulung. Pandangannya yang sinis menyapu baju Nanang yang lusuh dan sandal jepitnya yang kotor. Kevin, jangan kurang ajar, hardik Arya. Suaranya menggelegar untuk pertama kali, membuat Kevin terkejut dan mundur. Linda mendekat, matanya menyala. Arya, jelaskan. Sekarang, di depan anak kita. Arya menutup mata, kelelahan dan emosi akhirnya meluap. Dia anak saya dari sebelum kita menikah. Linda, dari Sari. Nama Sari seakan menjadi kata sakti yang membuat Linda tertahan. Wajahnya berkerut. Dia? Perempuan kampungan itu? Kau bilang sudah beres. Ibu, teriak Kevin, merasa dunianya runtuh. Nanang merasa ingin menghilang. Ia terjebak di tengah-tengah drama keluarga yang bukanlah dunianya. Tatangan Linda dan Kevin seperti panah beracun yang menancap di kulitnya. Dia bukanlah anak yang pulang. Dia adalah masalah, aib, pengganggu yang muncul dari masa lalu ayahnya. Ayah, saya ingin pergi, bisik Nanang kepada Arya, suaranya gemetar. Ia tidak tahan. Kehangatan pelukan di dinas sosial telah berubah menjadi dinginnya ruang tengah ini. Tidak, nak. Ini rumahmu sekarang, kata Arya, penuh tekad namun juga keputusasaan. Dia tahu ini akan sulit, tetapi dia tidak bisa membiarkan Nanang pergi lagi. Rasa bersalahnya terlalu besar. Ini bukan rumah saya, bantah Nanang, suaranya lebih keras dari yang ia duga. Ia melepaskan diri dari pegangan Arya. Rumah saya ada di kolong jembatan, bersama biola ibu saya. Bukan di sini. Matanya, mata hijau keabu-abu yang mirip Sari itu, kini dipenuhi air mata kemarahan dan kebingungan. Arya terpana. Linda menyeringai dingin. Kevin tertawa getir. Pelukan di kantor dinas sosial tadi, yang penuh dengan keharuan dan pengakuan, telah membawa Nanang ke sebuah medan perang baru yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Medan perang keluarga. Dan di sini, di rumah batu yang mewah ini, ia bukanlah anak yang ditunggu, melainkan penyusup yang tidak diinginkan. Kisah reuni mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah konflik yang dalam, di mana sorotan kamera Nina dari luar sana hanya akan menjadi bahan bakar berikutnya. Malam itu, udara di rumah wali kota Arya Dharma terasa lebih dingin daripada udara yang disemburkan oleh AC berkapasitas besar di setiap sudutnya. Linda, setelah ledakan awal yang diredam oleh pandangan mematikan dari Arya, memilih diam yang lebih berbahaya. Dia tidak meninggalkan ruang keluarga, tapi duduk tegang di sofa kulit, matanya menatap kosong ke arah lukisan abstrak mahal di dinding, seolah sedang merancang strategi perang di kepalanya. Kevin sudah kabur ke lantai atas. Pintu kamarnya dibanting dengan suara yang menggema di seantero rumah. Nanang, bagai tawanan yang tersesat, dibawa oleh seorang asisten rumah tangga yang wajahnya tak bersahabat ke sebuah kamar di sayap belakang rumah. Ini kamar tamu, kata wanita parubaya itu, Mbak Sri, dengan nada datar. Kamarnya memang bersih, luas, dan lengkap dengan kamar mandi dalam. Tapi tak ada sedikit pun sentuhan personal. Seputih dan sestril kamar hotel bintang 5. Nanang meletakkan kis biola tuanya di atas kasur empuk yang membuatnya hampir terpental. Ia merasa seperti benda asing yang disimpan di gudang mewah. Santai dulu. Makan malam nanti pukul 7. Ucap Mbak Sri sebelum pergi, meninggalkan Nanang sendirian dengan pikiran yang berdesir. Ia mendekat ke jendela. Dari sini, ia bisa melihat sebagian taman yang diterangi lampu sorot, tertata sempurna. Sangat berbeda dengan pemandangan kolong jembatan yang ia kenal, dengan cahaya lampu jalan yang temaram dan suara gemericik kali.
Kerinduannya akan kebebasan dan kesederhanaan tiba-tiba menjadi sakit fisik. Ketika bel makan malam berbunyi, jantung Nanang berdebar-debar. Ia diminta untuk berganti pakaian. Sebuah setelan piyama katun baru dan bersih sudah tersedia di atas tempat tidur. Ia mengganti baju lusuhnya dengan perasaan aneh. Piyama itu halus, terlalu halus untuk kulitnya yang terbiasa dengan kain kasar. Meja makan di ruang makan formal begitu panjang, berkilau oleh peralatan makan perak dan porselen halus. Lilin menyala di tengah-tengahnya, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Arya sudah duduk di ujung meja. Dia mencoba tersenyum pada Nanang, tapi itu terlihat paksa. Linda duduk di sebelah kanan Arya. Wajahnya seperti topeng yang dingin dan halus. Kevin muncul, dengan wajah masih cemberut, duduk berseberangan dengan Nanang. "Silakan duduk, Nanang," kata Arya, menunjuk kursi di sebelah kirinya, berseberangan dengan Linda. Duduk di kursi yang tinggi dan berat itu, Nanang merasa seperti anak kecil yang tersesat di pesta orang dewasa. Mbak Sri dan seorang pelayan lain mulai menyajikan makanan, sup krim asparagus, steak daging empuk dengan sayuran tumis, dan puding coklat untuk dessert. Aroma makanan itu menggoda, tapi bagi Nanang yang terbiasa dengan bubur ayam atau nasi rames, semuanya terasa asing dan mengintimidasi. "Kau biasa makan apa di luar sana?" tanya Kevin tiba-tiba, suaranya dipenuhi sindiran halus. Matanya menyapu tubuh Nanang yang kini bersih, seolah mencari-cari sisa-sisa kekumuhan. "Kevin," tegur Arya, suaranya memperingatkan. "Tanya saja, kok. Biar kita tahu seleranya," bela Linda dengan suara mendayu, namun matanya tetap dingin memandang Nanang. "Kau pasti makan apa saja yang didapat, ya?" Nanang menunduk, menatap sup di depannya. "Alat makannya yang mana yang harus dipakai? Sendok besar atau kecil? Bubur, nasi rames, Bu," jawabnya lirih. "Ah, makanan rakyat," komentar Kevin sambil memotong steaknya dengan kasar. "Jangan harap dapat itu di sini. Kevin, kalau kau tidak bisa menjaga mulutmu, lebih baik kau makan di kamar." Kali ini suara Arya meninggi, penuh amarah yang nyata. Kevin mengerut, kembali fokus pada makanannya dengan wajah masam. Linda mengambil segelas wine, meminumnya perlahan. "Jadi, Nanang, ibumu, Sari, dia tidak pernah menikah?" Pertanyaannya seperti pisau bedah yang dingin. Nanang merasa darahnya mendidih. "Ibu saya wanita yang baik dan kuat," jawabnya, suaranya lebih tegas dari yang ia kira. "Dia membesarkan saya sendiri." "Sendiri pasti sangat sulit," ucap Linda, tapi nada sarkasme itu jelas terdengar. "Sampai harus turun ke jalan. Itu terlalu jauh." Nanang meletakkan sendoknya. Bunyinya, tek, di atas piring. "Mengamen bukan aib, Bu. Itu kerja halal. Ibu saya juga seorang seniman." Arya melihat pertukaran ini dengan sakit hati. "Linda, cukup. Nanang adalah anakku. Ibunya adalah bagian dari masa laluku yang penting. Hormati itu." Bagian masa lalu yang ternyata meninggalkan konsekuensi masa kini yang cukup merepotkan. "Ya, sayang," balas Linda, senyum tipis di bibirnya. Makan malam berlanjut dalam keheningan yang mencekik. Hanya diselingi bunyi sendok garpu dan suara Kevin yang sengaja membuat suara saat mengunyah. Nanang hanya memainkan makanannya, mencoba sesuap dua suap, tapi rasanya seperti kapas di mulutnya. Penderitaan psikis ini jauh lebih berat daripada lapar. Saat dessert datang, Arya mencoba mencairkan suasana. "Nanang, besok ayah akan mengatur semuanya. Dokter untuk periksa kesehatan, beli kebutuhan, dan kita urus sekolahmu." "Sekolah?" Linda menahan tawa getir. "Dia kan sudah dewasa, Arya. Mungkin lebih baik kursus keterampilan." Maksudnya jelas, keterampilan untuk anak jalanan. "Saya tidak mau sekolah di sini," suara Nanang tiba-tiba memecah ketegangan. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin kembali ke tempat saya semula." "Tidak mungkin," jawab Arya tegas, namun matanya memohon. "Ayah sudah kehilanganmu sekali. Tidak akan untuk kedua kalinya. Ini rumahmu sekarang." "Rumah?" Nanang berdiri, kursinya berdecit di lantai marmer.
Ini bukan rumah. Ini adalah penjara yang mewah. Kalian semua memandang saya seperti sampah yang mengotori karpet mahal kalian. Air mata akhirnya meledak, campuran dari kemarahan, rasa malu, dan kerinduan yang tak tertahankan. Ibu saya tidak pernah mengajarkan saya untuk meminta-minta, apalagi menerima belas kasihan dari orang yang membuatnya menderita. Kalimat terakhir itu seperti tamparan keras di wajah Arya. Dia terdiam, wajahnya pucat. Linda bangkit dengan anggun. Kau lihat, Arya. Dia bahkan tidak bersyukur. Dia hanya membawa amarah dan masalah dari dunia kumuhnya ke sini. Dia lalu berjalan keluar ruangan, meninggalkan ketegangan yang hampir meledak. Kevin mengikuti ibunya, tapi sebelum pergi, ia melemparkan pandangan penuh kemenangan pada Nanang. Selamat datang di neraka, saudara. Nanang tidak tahan lagi. Ia lari meninggalkan ruang makan, menuju kamar tamunya. Ia mengunci pintu, lalu merangkul biola ibunya. Dalam kesendirian kamar mewah yang asing itu, ia menggesek senar dengan pelan, memainkan melodi himne untuk Sari. Nada-nada sendu itu bergema di ruangan ber-AC, sebuah elegi untuk seorang ibu yang tak dihargai, dan sebuah tangisan untuk seorang anak yang merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Di luar, Arya masih terduduk di meja makan, kepalanya tertunduk dalam tangan, dikelilingi oleh kemewahan yang tiba-tiba terasa sangat hampa dan menyakitkan. Badai pertama dalam rumah mereka telah datang, dan itu hanya masalah waktu sebelum anginnya menerpa keluar tembok rumah, ke arah sorot lampu kamera dan desas-desus yang sudah mulai menyebar di kota. Keesokan paginya, sebelum fajar sepenuhnya menyingsing, Nina sudah duduk di depan komputernya di kantor redaksi Suara Kota. Kantor yang berantakan dengan tumpukan kertas dan aroma kopi kental itu adalah dunianya. Di layar, video berdurasi 1 menit 43 detik itu diputar berulang-ulang. Adegan pelukan wali kota yang penuh emosi, wajah Nanang yang kebingungan, dan reaksi staf dinas sosial yang terpana. Bukan sekadar human interest, gumamnya pada diri sendiri, sambil menggigit pensil. Bibirnya membentuk senyum tipis. Ini adalah cerita yang berlapis, berbau skandal lama dan ketidakadilan baru. Dia mulai menyusun peta investigasi. Pertama, masa lalu Arya Dharma. Arya berasal dari keluarga mapan di kota sebelah. Dia kuliah di ibu kota sebelum kembali dan membangun karir politik dari bawah. Informasi tentang kehidupan asmaranya sebelum menikah dengan Linda, putri pengusaha properti ternama, sangat minim. Seolah sengaja dibersihkan. Kedua, siapa Sari? Nina mencari di arsip digital koran lama, database kelahiran dan kematian, bahkan media sosial. Hasilnya nyaris nihil. Seolah perempuan itu adalah hantu. Ini semakin mencurigakan. Ketiga, Pak Rudi. Pria itu adalah kuncinya. Dia adalah tangan kasar yang, secara kebetulan, menangkap anak wali kota. Apakah benar-benar kebetulan? Dengan dalih mewawancarai Satpol PP tentang sosialisasi program penertiban yang manusiawi, Nina berhasil mengatur pertemuan dengan Pak Rudi di sebuah warung kopi dekat terminal, jauh dari kantornya. Rudi datang dengan wajah masih menyimpan sisa kemarahan dan kecemasan. Matanya merah. Wartawan lagi, gerutnya, duduk dengan enggan. Sudah tulis saja yang bagus-bagus tentang kami. Kami hanya jalankan tugas. Tentang tugas itu, Pak Rudi, Nina membuka rekaman di ponselnya dengan halus. Operasi di Kali Asin kemarin. Apakah ada perintah khusus? Target tertentu? Rudi mengerutkan kening. Biasa saja. Razia rutin. Daerah itu memang sarang pengamen dan PKL liar. Tapi Anda langsung menangani si pengamen muda, Nanang, sendiri. Padahal ada banyak pedagang. Jadi, Anda sudah mengenalinya. Rudi tercekat. Tangannya memegang gelas kopi lebih erat. Tidak. Kebetulan saja dia dekat. Menurut sumber saya di dalam, Nina berbohong dengan lancar. Ada pesan dari atas untuk membersihkan area Kali Asin secara khusus sebelum ada kunjungan kerja wali kota ke daerah sekitar. Benarkah? Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rudi. Nina memukul tepat sasaran. Saya tidak tahu tentang pesan seperti itu. Saya hanya terima perintah dari atasan langsung.
Siapa atasan langsung Anda yang memberi perintah operasi kemarin? Rudy menelan ludah. Dia punya dendam pada wali kota yang dulu dianggapnya merendahkan. Tapi dia juga takut pada jaringan kekuasaan di atasnya. Itu urusan internal. Nina bersandar ke belakang, memainkan kartunya. Pak Rudy, Anda tahu video ini sudah viral kecil-kecilan? Anda yang menarik kasar anak itu. Di mata publik, Anda bisa jadi monster. Sementara sang ayah yang baru ditemukan adalah pahlawan yang penuh penyesalan. Dia menjentikan layar ponsel yang memperlihatkan ekspresi kasar Rudy. Tapi, bagaimana jika ceritanya dibalik? Bagaimana jika ada yang memanfaatkan Anda? Menjadikan Anda alat untuk memalukan wali kota dengan sengaja mempertemukan dia dengan anak haramnya di tempat yang paling memalukan. Mata Rudy membelalak. Ide itu belum terpikir olehnya. Selama ini, dendamnya pada Arya Dharma hanya karena masalah pemecatan tidak hormat sepupunya dulu. Tapi jika ada konspirasi yang lebih besar, apa maksudmu? Siapa yang paling diuntungkan jika karir Pak Wali Kota runtuh? Tanya Nina. Oposisi politiknya? Atau mungkin orang di dalam istananya sendiri? Dia menyiratkan Linda dan keluarganya yang ambisius. Rudy terdiam lama. Akhirnya, dengan suara parau, dia mulai bicara. Perintah razia intensif di Kali Asin datang dari Kepala Satpol PP sendiri. Tapi beberapa hari sebelumnya, saya dengar beliau menerima telepon dari salah satu asisten wali kota. Bukan yang satu yang selalu di sampingnya, yang lain. Saya tak ingat nama. Tapi pesannya, daerah itu harus steril, dan semua elemen pengganggu harus dibersihkan sebelum acara wali kota. Apakah ada nama Nanang yang disebut? Tidak spesifik. Tapi Rudy menunduk. Kepala Satpol PP bilang, yang muda-muda itu terutama, sering bikin pengaduan warga. Mungkin itu petunjuk implisit. Nina mencatat dengan cepat. Jaringannya mulai terbentuk. Ada kemungkinan Nanang adalah target yang disengaja, entah oleh siapa. Motifnya, mempermalukan Arya. Kenapa Anda membocorkan ini? Tanya Nina akhirnya. Rudy memandang kosong ke arah lalu lintas. Saya hanya orang kecil. Selalu disuruh-suruh. Selalu jadi kambing hitam. Dulu dimanfaatkan untuk memecat sepupu saya. Sekarang mungkin dimanfaatkan untuk menjatuhkan wali kota. Saya lelah. Ada kepahitan yang tulus di suaranya. Dan anak itu, wajahnya saat dirazia. Dia cuma cari makan. Saya punya anak seumurannya. Pertemuan itu berakhir. Nina pulang dengan data baru. Asisten wali kota lain? Dia harus mencari tahu siapa saja asisten Arya dan mana yang punya hubungan dengan keluarga Linda. Sementara itu, di rumah mewah tersebut, Nanang bangun dari tidur yang gelisah. Dia menemukan setelan baju baru, kaos polo dan celana chino, terlipat rapi di depan kamarnya. Hadiah atau seragam penjara baru? Di ruang makan, hanya ada Kevin yang sedang asyik dengan tabletnya, sambil makan sereal impor. Oi, penghuni baru. Sapa Kevin tanpa mengangkat kepala. Ayah sudah ke kantor. Ibu lagi salon. Jadi, lu on your own. Nanang mengabaikannya. Dia mengambil pisang dari meja dan berjalan ke taman belakang. Di sana, di balik pagar tanaman yang rapi, dia melihat sebuah gubuk kecil tempat peralatan kebun. Suasana di sana lebih tenang. Dia duduk di sebuah bangku kayu yang sudah lapuk. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba, dia menarik napas lega. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Itu adalah seorang laki tua yang mengenakan topi caping dan membawa skop. Tukang kebun. Maaf, Pak. Saya tidak tahu ada orang di sini, kata Nanang, berdiri. Ah, tidak apa-apa, Yang Master, kata laki tua itu, terkekeh. Matanya sipit dan ramah. Saya bukan Yang Master. Saya Nanang. Ya, saya dengar. Saya Pak Tarmin. Dia duduk di bangku yang berseberangan, mengeluarkan sebatang rokok kretek. Rumah ini butuh tempat untuk bernapas, bukan? Katanya, menunjuk ke gubuk dan taman kecil ini. Semuanya terlalu kaku di depan. Nanang tersenyum kecil.
Ini adalah percakapan pertama yang terasa manusiawi sejak ia datang. Anda sudah lama bekerja di sini, Pak. Sejak rumah ini dibangun. Lihat itu pohon mangga. Tarmin menunjuk ke sebuah pohon yang subur di sudut. Saya yang tanam dari biji. Sekarang sudah berbuah lebat. Dulu Noni Linda mau saya tebang. Katanya merusak desain. Tapi Pak Arya yang melarang. Mendengar nama Arya diucapkan dengan nada biasa saja oleh seseorang, Nanang penasaran. Seperti apa, Pak Arya, menurut Anda? Tarmin menarik napas dalam, menghembuskan asap rokok. Bapak yang baik, tapi terpenjara. Oleh jabatan, oleh istri, oleh keluarganya sendiri. Dulu, waktu muda, dia sering ke sini, bantu saya memangkas tanaman. Sekarang, hampir tak pernah. Selalu ada meeting, ada janji. Dia memandang Nanang. Kemarin, dia datang ke sini, duduk di bangku ini, lama sekali. Matanya merah. Dia bilang, Tarmin, saya telah membuat kesalahan besar yang butuh seumur hidup untuk memperbaikinya. Saya tidak tahu maksudnya sampai saya dengar tentang kamu. Nanang diam. Arya bukan lagi sosok wali kota yang angker, tapi seorang pria yang menyesal. Kadang, lanjut Tarmin, orang kaya dan berkuasa justru lebih miskin dari kita dalam hal kebebasan. Mereka terkurung dalam rumah besar ini. Percakapan dengan Tarmin memberikan perspektif baru. Mungkin Arya memang korban juga. Korban dari sistem, keluarga, dan pilihannya sendiri. Namun, ketenangan itu pecah ketika Linda pulang dari salon. Melihat Nanang duduk bersama tukang kebun, wajahnya berkerut jijik. Nanang, kamu seharusnya tidak berkeliaran dengan pekerja. Dan kamu, Tarmin, kembali bekerja. Saat Linda pergi, Tarmin berbisik, lihat, penjara. Nina, di sisi lain kota, baru saja mendapat terobosan. Dari sumber di kantor wali kota, dia mengetahui bahwa salah satu asisten wali kota, seorang bernama Fajar, adalah keponakan dari salah satu direktur di perusahaan keluarga Linda. Dan Fajarlah yang sering berkoordinasi dengan Satpol PP untuk urusan pengamanan acara. Rerumputan kebenaran mulai tumbuh di retakan beton rahasia dan kekuasaan. Dan Nanang, di tengah rumah penjara mewahnya, tanpa sadar telah menjadi biji yang akan membelah beton itu. Kamar, tamu, itu terasa semakin pengap bagi Nanang. Keesokan harinya, setelah percakapan dengan Pak Tarmin yang memberi sedikit oksigen, tekanan kembali datang dalam bentuk sebuah pembicaraan keluarga yang diinisiasi Arya. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Arya dengan wajah lelah namun tegas, Linda dengan sikap defensif yang dingin, Kevin dengan sikap membosankan yang dipaksakan, dan Nanang sendiri bagai musuh yang dipanggil ke meja perundingan. Arya mengumumkan keputusannya, Nanang akan bersekolah. Kamu masih muda, nak. Pendidikan penting. Ayah sudah mengontak sekolah Kristen Maranatha. Mereka setuju menerimamu di kelas 11 IPS, mengingat latar belakangmu. Linda menyeringai. Maranatha? Itu sekolah terbaik di kota. Apa dasar penerimaannya? Prestasi mengamennya. Linda, tolong, desis Arya, suaranya penuh permohonan yang kesal. Ayah, itu sekolah saya. Protes Kevin, wajahnya merah padam. Saya tidak mau dia jadi bahan gunjingan teman-teman saya. Mereka akan tahu dia dari mana. Nanang mendengar semua ini dengan perut mual. Sekolah elit? Teman-teman seperti Kevin? Itu mimpi buruk. Saya tidak mau, katanya lirih, tapi cukup keras untuk didengar. Lihat, dia sendiri tidak mau, sahut Linda dengan kemenangan kecil. Ini bukan pilihan, Nanang, kata Arya, mencoba bersikap otoriter, tetapi matanya memohon pengertian. Ini untuk masa depanmu. Kamu tidak bisa mengamen selamanya. Kenapa tidak? Tanya Nanang, menatap langsung pada Arya untuk pertama kalinya sejak di meja makan malam. Ibu saya membesarkan saya dengan itu. Itu halal. Itu seni. Lebih terhormat daripada bersembunyi di balik tembok sekolah mahal ini. Pandangannya menyapu ruangan mewah itu. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan, hanya dengan ketegangan yang mengkristal. Arya harus segera menghadiri rapat, meninggalkan Nanang dengan rasa frustasi yang mendalam.
Di kamarnya, Nanang merasakan gelisah yang tak tertahankan. Ia butuh menyentuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang menghubungkannya dengan ibunya. Ingatannya tiba-tiba tertuju pada biola. Biolanya yang tua, sahabatnya, pelipur lara. Selama ini, sejak dikembalikan, ia hanya memelukisnya. Belum sempat membukanya, memeriksanya. Dengan hati-hati, ia membuka kunci case plastik yang sudah usang itu. Aroma kayu tua dan damar yang familiar menyambutnya, menenangkan sarafnya yang tegang. Ia mengangkat biola dengan lembut. Di cahaya lampu kamar yang terang, ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput dari pandangannya. Di bagian dalam badan biola, dekat lubang suara, ada sebuah lipatan kecil kertas yang terselip, hampir menyatu dengan kayu. Jantungnya berdegup kencang. Dengan ujung jari yang gemetar, ia mengeluarkan lipatan kertas itu. Kertasnya tipis, sudah menguning, dan rapuh. Ditulis dengan tinta biru yang sudah memudar. Dalam tulisan tangan ibunya yang cantik namun tergesa-gesa. Nanda tersayang, jika kau membaca ini, berarti ibu mungkin sudah pergi, atau kau sedang dalam kesulitan besar dan mencari jawaban. Maafkan ibu menyembunyikan cerita ini dalam biola. Ini adalah rumah teraman yang ibu tahu. Ayahmu, Arya Dharma, bukan laki-laki jahat. Dia baik, idealis, dan sangat mencintai kita. Tapi dia terpenjara oleh keluarganya yang sangat kuat. Mereka menganggap ibu, anak seniman jalanan, tidak pantas untuknya. Saat ibu mengandungmu, mereka mengancam akan menghancurkan masa depan Arya jika ibu tidak pergi. Mereka memberiku sejumlah uang, yang ibu tolak, dan ancaman. Ayahmu tidak tahu tentang kehamilan ibu. Mereka memutuskan semua komunikasi. Ibu diculik sepupunya sendiri dan dibawa ke kota ini, jauh dari kampung halaman. Ibu memilih tidak memberitahunya karena ibu tidak mau dia memilih antara kita dan seluruh hidupnya. Itu pilihan yang salah, mungkin. Tapi ibu melakukannya karena cinta, dan karena kebanggaan yang bodoh. Jangan pernah benci ayahmu. Dia korban juga. Dan jangan pernah malu menjadi anak ibu. Kita mungkin miskin harta, tapi kita kaya akan seni dan kemandirian. Jagalah biola ini. Di dalamnya ada jiwa ibu, dan kebenaran tentang asalmu. Ibu menyayangimu lebih dari nyanyian matahari terbit. Ibu, Sari. Air mata Nanang menetes deras, membasahi kertas usang itu. Selama ini, ia menyimpan bayangan samar tentang seorang ayah yang mungkin menghamili lalu meninggalkan ibunya. Ternyata, ceritanya lebih tragis dan kompleks. Ibunya bukan korban kelalaian, tapi korban dari sebuah sistem kekuasaan keluarga yang kejam. Dan ayahnya, Arya, adalah seorang yang dikhianati oleh keluarganya sendiri, dibuat buta akan keberadaan anaknya. Kemarahan dan kebingungannya terhadap Arya mulai mencair, digantikan oleh belas kasihan yang pahit. Tapi belas kasihan itu bercampur dengan kemarahan yang lebih besar, pada keluarga Arya, pada sistem yang memisahkan mereka. Dan pada Linda, apakah dia bagian dari sistem itu? Surat itu juga mengukuhkan identitasnya. Dia adalah anak Sari, seniman jalanan yang bangga. Bukan pengemis, bukan aib. Ibunya dengan sengaja memilih jalan yang sulit untuk melindungi ayahnya dan menjaga martabat mereka berdua. Malam itu, ketika Arya pulang dengan wajah lesu, Nanang menunggunya di ruang kerja kecil di lantai dasar. Arya terkejut melihatnya di sana. "Nanang? Ada apa, Nak?" Nanang tidak berkata apa-apa. Ia menyodorkan kertas surat usang itu. Dengan tangan yang mulai gemetar, Arya mengambil dan membacanya. Saat membacanya, wajahnya berubah dari kelelahan menjadi pucat pasi, lalu berubah menjadi merah oleh amarah yang tertahan dan duka yang meledak. Tangannya menggenggam kertas itu hingga berkerut. "Penculikan, ancaman uang," gumamnya. Suaranya parau. "Keluargaku, ibuku, saudara-saudaraku." Dia menatap Nanang, matanya penuh horor dan penyesalan yang tak terhingga. "Ayah tidak tahu, Nak." Ayah bersumpah, ayah tidak tahu sama sekali. Mereka bilang Sari sudah pergi dengan laki-laki lain, bahwa dia tidak mencintaiku lagi. Air mata Arya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia merobohkan dirinya sendiri di hadapan anaknya. "Ayah bodoh.
Ayah terlalu percaya. Ayah terlalu sibuk dengan ambisi. Ayah membiarkan mereka mencuri hidup ayah dan hidupmu. Nanang melihat penderitaan ayahnya yang sesungguhnya. Ini bukan sandiwara. Ini luka yang sama dalamnya dengan lukanya sendiri. Tanpa terasa, ia mendekat. Suratnya mengatakan untuk tidak membenci Anda, ucapnya pelan. Arya menarik Nanang dalam pelukan lagi, tetapi kali ini berbeda. Bukan pelukan kejutan di kantor dinas, bukan pula pelukan klaim kepemilikan yang terburu-buru. Ini adalah pelukan dua orang yang terluka oleh kebohongan yang sama, yang akhirnya menemukan kebenaran di ruang bawah tanah rahasia yang disimpan dalam sebuah biola tua. Mereka menangis bersama, untuk Sari yang telah pergi, untuk tahun-tahun yang hilang, dan untuk musuh tak terlihat yang telah merancang penderitaan mereka, keluarga dan ambisi. Linda, yang tanpa sengaja mendengar isak tangis dari balik pintu, berhenti. Ekspresi dingin di wajahnya retak sejenak, digantikan oleh sesuatu yang mirip ketakutan. Ia baru menyadari, ini bukan lagi tentang mengurus anak haram suaminya. Ini tentang sebuah rahasia lama yang lebih gelap yang bisa mengancam semua yang dia bangun. Dan surat itu, seperti petir di siang bolong, telah menerangi awal dari sebuah pertempuran yang jauh lebih berbahaya. 2 hari setelah penemuan surat yang mengguncang, atmosfer di rumah wali kota seperti menjelang badai. Kesedihan yang intim antara Arya dan Nanang telah berubah menjadi sebuah persekutuan sunyi yang dipenuhi amarah tertahan. Arya berkali-kali mengunci diri di ruang kerjanya, menelepon keluarganya di kota asal dengan suara rendah namun mengguntur yang kadang tembus sampai lorong. Wajahnya setiap keluar tampak lebih keras. Garis-garis penyesalan berubah menjadi tekad baja. Linda, di sisi lain, menjadi lebih dingin dan kalkulatif. Ia tidak lagi menyindir Nanang secara langsung, tetapi pengawasannya semakin ketat. Setiap kali Nanang dan Arya berbicara berdua, ia selalu, kebetulan, lewat atau menyuruh Mbak Sri mengantar sesuatu. Kevin, yang merasakan perubahan drastis pada ayahnya, yang kini hampir tidak memperhatikannya, semakin membenci Nanang. Dendamnya disalurkan dengan rencana licik di sekolah. Sementara itu, Nina terus mengikuti benang merah konspirasi. Informasi dari Pak Rudi tentang pesanan dari asisten wali kota membawanya pada seorang pria bernama Fajar. Fajar, 35, asisten wali kota bidang pengawasan, adalah sosok yang ambisius dan dekat dengan keluarga Linda. Kakak iparnya adalah direktur keuangan di perusahaan konglomerat milik keluarga Linda. Nina menggunakan akun palsu media sosial untuk memantau aktivitas Fajar. Hari itu, melalui sumber di kedai kopi dekat balai kota, Nina mendapatkan informasi menarik. Fajar beberapa kali bertemu dengan kepala Satpol PP di sebuah rumah makan mewah yang tidak biasa untuk urusan dinas. Pertemuan terakhir terjadi sehari sebelum razia di Kali Asin. Nina memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan menyamar sebagai mahasiswa yang sedang penelitian tentang tata kota, ia berhasil mengatur pertemuan singkat dengan Fajar di kantornya. Fajar, yang selalu ingin terlihat membantu, menerimanya. Jadi, penelitian tentang penataan PKL ya? Bagus, bagus, ucap Fajar sambil tersenyum ramah, namun matanya cepat menilai. Ya, Pak, saya tertarik pada pendekatan penertiban yang humanis. Seperti operasi di Kali Asin beberapa hari lalu. Apakah itu bagian dari skema penertiban berkelanjutan? Tanya Nina, pura-pura mencatat. Wajah Fajar sedikit berkerut, tetapi senyumnya tetap tertempel. Oh, itu operasi rutin. Memang daerah itu sudah lama jadi perhatian, karena sering menimbulkan kemacetan dan keluhan warga. Tapi, apakah ada acara khusus wali kota di sekitar sana sehingga perlu pembersihan ekstra? Tanya Nina tanpa menoleh. Seolah pertanyaan itu sekadar kelanjutan logis. Sekejap, senyum Fajar menghilang. Apa maksudmu? Saya dengar ada kunjungan kerja wali kota ke pasar tradisional dekat sana. Jadi penertiban mungkin untuk mengamankan jalur. Ya. Nina berbohong dengan lancar, mengangkat muka dengan ekspresi polos. Fajar tampak lega. Ah, ya. Betul. Itu untuk pengamanan. Standar prosedur. Tapi, dari reaksi singkat itu, Nina yakin, Fajar tahu bahwa tidak ada kunjungan wali kota ke pasar tradisional. Ia sedang menutupi sesuatu. Dan kepanikan singkatnya saat mendengar kata, pembersihan ekstra,
menunjukkan kepekaannya terhadap istilah itu. Pertemuan diakhiri dengan cepat. Begitu keluar, Nina langsung menelepon sumbernya di Dinas Perhubungan. Apakah ada pengalihan lalu lintas atau pengamanan khusus untuk kunjungan wali kota di daerah Kali Asin atau pasar tradisional di sekitarnya dalam seminggu terakhir? Jawabannya, tidak ada. Artinya, alasan pengamanan adalah dusta. Operasi itu memiliki motif lain. Nina kemudian fokus pada motif. Siapa yang diuntungkan? Memalukan Arya dengan mempertemukannya dengan anak haramnya di tempat yang tidak pantas? Atau mungkin ada tujuan lain? Ia teringat pada bisikan Pak Tarmin, tukang kebun, tentang bagaimana Linda ingin menebang pohon mangga. Sebuah ide liar muncul. Bagaimana jika targetnya bukan hanya mempermalukan Arya, tapi juga menyingkirkan Nanang? Malam harinya, Nina menyamar sebagai ojek online dan mengawasi rumah Arya dari kejauhan. Ia melihat Kevin pulang dengan beberapa temannya di dalam mobil mewah. Mereka tertawa riang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan gaya urakan, mengeluarkan sesuatu dari kantong dan memberikannya pada Kevin. Nina memfoto dari jauh dengan lensa tele. Itu adalah sebotol kecil pil atau permen. Kevin menyimpannya dengan cepat sambil tertawa. Nina mencatat plat mobil dan wajah pemuda itu. Ia akan mencari tahu. Di dalam rumah, konflik lain memanas. Arya mengumumkan di meja makan bahwa ia akan membawa Nanang ke rumah keluarga besarnya di kota asal akhir pekan ini. Mereka perlu tahu tentang Nanang. Mereka perlu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan pada Sari dan pada saya. Linda menjatuhkan garpunya. Kau gila, Arya? Membawa dia ke tengah-tengah keluargamu? Kau ingin diusir dari keluarga sendiri? Kalau mereka mau mengusirku karena anakku sendiri, maka itu bukan keluarga yang pantas aku pertahankan, jawab Arya dengan tenang yang mengerikan. Dan bagaimana dengan kami? Saya dan Kevin? Tanya Linda. Suaranya bergetar kini bukan karena kemarahan, tapi ketakutan. Status sosialnya selama ini dibangun di atas nama keluarga Arya. Jika Arya bertengkar dengan keluarganya, posisi mereka bisa runtuh. Kalian adalah istri dan anakku. Kalian di pihakku. Atau tidak? Tanya Arya, menatap Linda dalam-dalam untuk pertama kalinya dengan tantangan terbuka. Linda diam. Wajahnya berkerut dalam pergulatan batin. Kevin, yang mendengar semua ini, berdiri dengan kasar. Aku tidak akan pergi ke rumah nenek dengan dia. Aku malu. Ia lalu lari ke lantai atas. Nanang, yang menjadi pusat badai, merasa lelah. Saya juga tidak ingin pergi, katanya. Saya tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang menyakiti ibu saya. Tapi kita butuh keadilan, nak, kata Arya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Dan ini caraku memulai. Malam itu, di kamarnya, Nanang mendapat pesan anonim di ponsel murah baru yang diberikan Arya. Hati-hati dengan saudara tirimu. Dia punya rencana untukmu di sekolah besok. Pesan itu segera terhapus sendiri. Nanang membeku. Siapa yang mengirim ini? Apakah ini jebakan? Atau peringatan? Pikirannya melayang pada sosok tukang kebun, Pak Tarmin. Atau wartawan muda itu yang pernah ia lihat meliput di dinas sosial? Siapapun itu, pesan itu menambah lapisan ketakutan baru. Sekolah, yang sudah ia takuti, kini terasa seperti medan ranjau. Sementara itu, di suatu tempat, Fajar melaporkan melalui telepon dengan suara berbisik. Saya rasa wartawan itu mulai mencurigai. Dia bertanya tentang alasan razia. Sebaiknya kita percepat langkah berikutnya. Si anak itu harus membuat kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan oleh publik. Atau oleh Pak Wali Kota sendiri. Perangkap telah disebar. Di satu sisi, ada konspirasi keluarga dan politik yang ingin menjatuhkan Arya dan menyingkirkan Nanang. Di sisi lain, ada dendam saudara tiri yang mendidih. Nanang terjepit di tengah, dengan hanya selembar surat usang dari ibunya dan biola tua sebagai tameng. Pertempuran untuk kebenaran dan tempat di keluarga ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya, di mana bahaya tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam tembok rumah mewah yang seharusnya menjadi surga barunya. Hari pertama Nanang di sekolah Kristen Maranatha adalah seperti mimpi buruk yang hidup.
Arya mengantarnya sendiri dengan mobil dinas. Sebuah langkah yang langsung menarik perhatian. Seragam putih biru yang melekat di tubuhnya terasa asing dan gatal. Setiap langkahnya di koridor sekolah yang bersih dan ber-AC itu diikuti oleh bisik-bisik, tatapan penasaran, dan beberapa tawa terpendam. "Ayah, tidak perlu tunggu," bisik Nanang, merasa malu dengan kehadiran Arya yang justru semakin menyorotkannya. "Ayah ingin memastikan semuanya beres," jawab Arya, meletakkan tangan di bahu Nanang. Tapi gestur protektif itu justru menjadi bahan olokan pertama yang didengar Nanang. "Lihat, anak mami diantar sampai ke kelas." Wali kelasnya, Ibu Dewi, seorang guru parubaya dengan wajah ramah namun matanya waspada, menyambutnya di pintu kelas 11 IPS 2. "Selamat datang, Nanang. Silakan duduk di bangku belakang dekat jendela." Kursi itu seperti pulau terpencil, jauh dari kerumunan. Kevin, yang kebetulan satu kelas, sebuah kebetulan yang diatur dengan baik oleh pihak sekolah atas permintaan Arya, agar Kevin membantu saudaranya, duduk di depan dengan kelompok teman-teman intinya. Dia tidak menoleh sama sekali saat Nanang masuk. Pelajaran pertama adalah ekonomi. Guru menerangkan tentang teori permintaan dan penawaran dengan monoton. Nanang berusaha fokus, tapi pikirannya melayang ke kolong jembatan, ke kemerdekaannya yang hilang. Tangannya di bawah meja, tanpa sadar membentuk posisi memegang biola, menggesek senar imajiner. "PSST, anak jalanan," bisik seorang siswa di depannya, seorang laki-laki gempal bernama Reno, yang merupakan kaki tangan Kevin. "Lu biasa nawarin apa di jalan? Main biola atau minta-minta?" Nanang mengabaikannya. Matanya tertuju ke papan tulis. Istirahat pertama adalah siksaan. Nanang membawa bekal sederhana dari rumah, atas permintaannya sendiri, dan duduk sendirian di kantin. Kevin dan gengnya duduk di seberang, tertawa-tawa keras, sesekali melirik ke arahnya. Ia mendengar potongan kalimat, "Dikasihani, pura-pura sok suci, ayahku." Tiba-tiba, Reno dan temannya mendekat. "Hei, baru, katanya lu jago main musik. Kita ada acara ulang tahun geng minggu depan. Mau nampil? Bayaran gede, loh." Ucapannya terdengar seperti tawaran, tapi nadanya mengejek. "Tidak tertarik," jawab Nanang singkat, menunduk menghabiskan nasinya. "Ah, sok sibuk. Emang sibuk ngapain? Nyari tempat buat mengamen di sekolah." Reno tertawa, diikuti temannya. Mereka akhirnya pergi, meninggalkan Nanang dengan perasaan terhina. Keesokan harinya, tekanan meningkat. Saat pelajaran olahraga, sepatu olahraga baru Nanang hilang dari lokernya. Ia terpaksa memakai sepatu biasa, dan mendapat teguran dari guru. Ia yakin Kevin dan teman-temannya yang bertanggung jawab. Namun, bakat musik Nanang tidak bisa disembunyikan. Di pelajaran seni budaya, guru meminta siapapun yang bisa memainkan alat musik untuk maju. Kevin, dengan percaya diri, maju membawa gitar listrik mahalnya dan memainkan sebuah lagu pop sederhana dengan cukup baik, mendapat tepuk tangan riuh. Guru kemudian bertanya, "Ada lagi?" Hening sejenak. Nanang teringat pesan ibunya, "Jangan pernah malu dengan bakatmu." Dengan jantung berdebar, ia mengangkat tangan. "Saya bisa main biola, Pak." Tawa kecil menyebar. "Biola? Klasik banget," bisik seseorang. Tapi guru itu tertarik. "Silakan, Nanang. Ada biola." "Saya tidak membawanya, Pak." "Pak, biola ada di ruang musik," seru seorang siswa, mungkin berniat baik. Biola sekolah itu tidak sebagus miliknya, tapi cukup. Saat Nanang meletakkannya di bahu, posturnya berubah. Rasa takutnya menghilang, digantikan oleh fokus yang dalam. Ia memainkan sebuah bagian dari Winter oleh Vivaldi, lagu yang sering dimainkan ibunya dan membutuhkan teknik gesek yang sulit. Suara biola itu memenuhi ruangan. Ekspresi wajahnya yang biasanya kaku menjadi hidup, penuh perasaan. Setiap tarikan gesekan adalah cerita tentang kesendirian, kerinduan, dan juga kekuatan. Suara tawa dan bisik-bisik berhenti total. Bahkan Kevin terpana, lalu wajahnya merah oleh campuran iri dan marah. Begitu nada terakhir mengudara, kelas terdiam sejenak, lalu tepuk tangan spontan pecah,
bahkan dari beberapa siswa yang sebelumnya mengejek. Guru seni terkesan. Luar biasa, Nanang. Teknikmu sangat baik untuk yang otodidak. Kamu mau ikut ekstrakurikuler orkestra sekolah? Kita sedang persiapan untuk lomba. Tawaran itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ini adalah pengakuan. Di sisi lain, ini akan semakin membuat Kevin tersaingi. Dan Nanang tahu, dari pesan anonim dan sikap Kevin, ini akan memicu lebih banyak masalah. Iya, Pak. Saya tertarik, jawab Nanang, meski hati kecilnya waspada. Benar saja, setelah pelajaran, Kevin menghadangnya di dekat loker. Pamer banget. Ya? Mau jadi bintang sekolah? Jangan lupa, lo cuma anak bawang yang cuma bisa mainin biola tua. Lebih baik daripada cuma bisa pamer harta orang tua, balas Nanang dengan tenang, melewati Kevin. Itu adalah perlawanan pertamanya. Kevin mendesis. Kau akan menyesal. Rencana Kevin mulai dijalankan. Esoknya, ada isu bahwa dompet seorang siswa hilang di kelas mereka. Saat pencarian, dompet itu ditemukan di dalam tas Nanang yang tidak terkunci, terselip di antara buku-bukunya. Nanang terperangah. Ia dibawa ke ruang guru. Untunglah, guru wali kelas Ibu Dewi, yang mulai memperhatikan dinamika di kelas, tidak langsung mempercayainya. Siapa yang melihat Nanang mengambil dompet? Tanyanya. Tidak ada yang mengaku. Tapi tekanan sosial sudah terbentuk. Label, anak jalanan, dengan mudah berasosiasi dengan pencuri di pikiran sebagian siswa. Insiden itu berhasil diatasi, tapi reputasi Nanang tercoreng. Hampir tidak ada yang berani berteman dekat dengannya, takut pada Kevin dan gengnya. Nanang kembali menjadi penyendiri. Namun, di tengah isolasi itu, ada cahaya kecil. Seorang siswi pendiam bernama Maya, yang duduk di depan Nanang, suatu hari membalikan badan dan meletakkan sepotong kue di mejanya. Untukmu. Aku suka permainan biolamu. Ibu aku juga pemain biola, bisiknya dengan senyum kecil sebelum cepat-cepat menghadap ke depan lagi. Dan di luar sekolah, Nina terus mengawasi. Ia tahu Nanang mulai masuk sekolah. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Kevin bertemu dengan Reno dan yang lain di sebuah kafe. Dengan bantuan teman hackernya, Nina menyadap percakapan grup online mereka. Rencana jahat mereka terungkap. Mereka akan menaruh sebungkus kecil ganja di loker Nanang sebelum penggerebekan rutin polisi sekolah minggu depan. Jika berhasil, Nanang tidak hanya akan dikeluarkan, tetapi juga bisa berurusan dengan hukum, dan skandal itu akan menghancurkan sisa kredibilitas Arya Dharma. Nina harus bergerak cepat, tapi dia tidak bisa langsung menghadap Nanang atau Arya tanpa bukti kuat. Dia juga tidak ingin memperingatkan Kevin dan kawan-kawannya. Dia memutuskan untuk mengirim peringatan lain yang lebih spesifik, sekaligus mengumpulkan bukti untuk menjebak konspirator kecil-kecilan ini. Perang di sekolah ini bukan lagi sekadar perundungan, tapi telah meningkat menjadi upaya kriminal yang nyata. Dan Nanang, dengan biola sebagai senjata satu-satunya, harus menghadapi bukan hanya cemoohan, tetapi juga jerat hukum yang bisa menghancurkan hidupnya yang baru saja menemukan secercah harapan. Cuaca di kota Madya pagi itu mendung, seolah mencerminkan suasana hati banyak orang. Di rumah wali kota Arya Dharma, ketegangan mencapai titik didih. Arya, dengan tekad membara setelah membaca surat Sari, bersikeras akan membawa Nanang ke rumah keluarganya di akhir pekan. Linda, yang mati-matian berusaha mencegahnya, akhirnya mengancam akan meninggalkan rumah bersama Kevin jika Arya nekat. Kau pikir hanya kau yang bisa bertindak, Arya? Aku dan Kevin punya harga diri, teriak Linda di ruang kerja Arya, suaranya nyaris melengking. Linda, ini tentang kebenaran, tentang anakku yang dicuri dariku selama 19 tahun. Bantah Arya, wajahnya keras. Dan selama 17 tahun itu, kau punya Kevin, anak yang sah, anak yang membanggakanmu. Apa dia tidak cukup? Tangis Linda kini pecah, campuran amarah dan keputusasaan asli. Pertengkaran itu terdengar sampai ke kamar Nanang. Ia meremas-remas tangan, merasa seperti penyebab utama semua kehancuran ini. Pesan peringatan kedua yang ia terima pagi tadi semakin menguatkan ketakutannya. Benda asing akan ditanam di lokermu besok pagi. Jangan buka loker. Laporkan pada guru BK seolah kau kehilangan kunci.
Pengirimnya masih misterius. Sementara di kantor redaksi Suara Kota, Nina menarik napas dalam sebelum menekan tombol terbit di layar komputernya. Artikel investigasinya yang panjang, berjudul Anak Jalanan atau Anak Wali Kota? Jejak gelap razia dan rantai komando yang dipertanyakan, telah melalui penyuntingan akhir. Artikel itu tidak menyebut nama Nanang secara lengkap, hanya N, namun membeberkan dengan detail. 1. Kronologi razia di Kali Asin yang tidak sesuai dengan jadwal pengamanan resmi Wali Kota. 2. Wawancara eksklusif dengan anggota Satpol PP, di Samarkan, yang mengaku mendapat perintah untuk membersihkan area tersebut sebelum razia, dengan tekanan khusus pada pengamen muda. 3. Analisis hubungan koordinasi rahasia antara asisten Wali Kota Fajar, disebut FA, dengan Kepala Satpol PP, serta hubungan keluarga Fajar dengan konglomerat properti milik keluarga Linda. 4. Pertanyaan kritis apakah razia ini dimanfaatkan atau bahkan direncanakan untuk mempertemukan wali kota dengan anak dari masa lalunya di tempat yang memalukan, sehingga melemahkan posisinya? Atau ada motif lain yang lebih gelap? Artikel itu dilengkapi dengan screenshot buram percakapan WhatsApp yang disensor dan foto-foto lokasi razia. Nina juga menyelipkan pertanyaan tentang nasib anak jalanan lainnya yang menjadi korban kebijakan represif. Begitu terbit, artikel itu bagai bensin yang disiram ke bara. Dalam hitungan menit, komentar membanjir. Tagar wali kota dan anak jalanan dan razia dipertanyakan mulai trending di media sosial lokal. Telepon di kantor wali kota berdering tak henti-hentinya. Para wartawan dari media besar mulai berdatangan. Efeknya langsung terasa. Di balai kota, rapat dadakan digelar. Wajah Arya pucat saat membacanya di tabletnya. Bukan karena tersinggung, tapi karena rasa ngeri bahwa kecurigaannya selama ini ternyata ada benarnya. Ada konspirasi di dalam pemerintahannya sendiri. Matahari langsung tertuju pada Fajar, yang wajahnya berkeringat dingin dan menyangkal dengan gugup. Tapi dampak terbesar justru terjadi di rumah. Linda, yang membaca artikel itu di ponselnya, langsung menghubungi keluarganya. Ayah, ini Nina dari Suara Kota. Dia tahu tentang Fajar. Dia menghubungkanku. Kau harus menghentikannya, teriaknya panik. Tapi terlambat. Artikel itu sudah menyebar. Kevin, yang di sekolah sudah sibuk dengan rencananya menanam ganja di loker Nanang, tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang histeris, memintanya pulang secepatnya. Ada masalah besar, Nak. Pulang sekarang. Di sekolah, suasana juga mulai berubah. Beberapa siswa yang aktif di media sosial sudah membaca artikel itu. Mereka mulai menghubungkan titik-titik. Pengamen muda, N, razia, wali kota, dan Nanang yang tiba-tiba muncul di sekolah mereka. Bisik-bisik berubah dari cemoohan menjadi rasa ingin tahu yang penuh spekulasi. Bro, itu dia. N, itu? Bisik Reno pada Kevin sebelum Kevin dipanggil pulang. Kevin, yang sudah panik karena telepon ibunya, hanya mengangguk singkat dengan wajah pucat sebelum buru-buru pergi, meninggalkan Reno dan yang lain kebingungan. Rencana penanaman ganja pun tertunda. Nanang sendiri, yang belum tahu tentang artikel itu, hanya merasakan perubahan sikap teman-teman sekelasnya yang tiba-tiba. Tatapan mereka tidak lagi sekadar mengejek, tapi penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Saat ia menuju lokernya, mengingat pesan peringatan, ia melihat sekelompok siswa berkumpul dan menatapnya, lalu berbisik. Ia memutuskan untuk langsung ke ruang bimbingan konseling, BK, mengikuti saran pesan misterius. Guru BK, Pak Gunawan, adalah pria berusia 50-an yang bijaksana. Ia sudah membaca artikel itu. Saat Nanang datang dengan alasan kehilangan kunci loker dan merasa ada yang aneh, Pak Gunawan memandangnya dengan penuh simpati. Nanang, duduklah. Ada sesuatu yang perlu kau tahu, katanya, menunjukkan artikel di layar komputernya. Nanang membacanya dengan mata yang semakin membesar. Jantungnya berdebar kencang. Semuanya terbongkar. Masa lalunya, ibunya, razia yang ia alami, semuanya menjadi konsumsi publik. Ia merasa teramat telanjang. Tapi di balik rasa malu yang menyiksa itu, ada satu hal yang jelas. Ia bukan lagi korban takdir yang pasif. Ia adalah bagian dari sebuah permainan politik yang kotor, dan tanpa sadar telah menjadi senjata. Pak, apa ini benar? Tanyanya dengan suara serak.
Media punya bukti kuat, Nak. Dan ini menjawab banyak pertanyaan, bukan? Kenapa kamu tiba-tiba dirazia dengan kasar? Kenapa ada yang sepertinya menginginkan kamu bertemu ayahmu di situasi yang memalukan? Kata Pak Gunawan dengan lembut. Kamu adalah korban, Nanang. Korban dari permainan orang-orang yang takut pada ayahmu, atau punya kepentingan lain. Pandangan Nanang tentang dunianya yang baru berubah drastis. Ini bukan lagi sekedar konflik antara dia dan keluarga Arya. Ini adalah perang. Dan musuhnya lebih besar dari yang ia kira. Sementara itu, di rumah, badai pecah. Arya pulang lebih awal. Wajahnya seperti badai yang hendak meledak. Linda menunggunya dengan wajah basah oleh air mata, tetapi matanya masih membara. Apa kau senang sekarang? Karirmu hancur. Keluargaku terlibat. Media akan mengerubungi kita, teriak Linda. Yang hancur adalah topeng yang selama ini kita kenakan, Linda. Balas Arya, suaranya menggelegar. Dan kau tahu tentang ini? Tentang Fajar? Tentang upaya menjatuhkanku dengan memanfaatkan anakku sendiri? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Keluarga yang sah, jerit Linda. Pertengkaran itu tiba-tiba terhenti saat mereka menyadari Nanang berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat namun matanya tajam. Ia memegang ponselnya yang menampilkan artikel Nina. Ayah, Ibu, ucap Nanang. Suaranya anehnya tenang. Media sudah tahu segalanya. Dan sekarang, saya juga tahu. Ada orang yang ingin menghancurkan kita. Semua kita. Ia menatap Linda. Dan saya rasa, Ibu tahu siapa mereka, atau setidaknya, dari mana mereka berasal. Linda terdiam, tak bisa menyangkal. Kevin, yang berdiri di belakang Nanang, melihat ibunya yang terpojok dan ayahnya yang marah. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya bukan sebagai sosok yang kuat dan tak terkalahkan, melainkan sebagai orang yang ketakutan. Bom digital Nina telah meledak. Ia tidak hanya membongkar konspirasi, tetapi juga meruntuhkan tembok-tembok kebohongan yang dibangun dalam keluarga Arya. Topeng kesempurnaan keluarga wali kota telah hancur. Kini, tinggal puing-puingnya. Dan di tengah puing-puing itu, Nanang harus memutuskan, apakah ia akan kabur seperti dulu, atau tetap bertahan dan bertarung untuk kebenaran, baik kebenaran tentang ibunya, tentang dirinya, maupun tentang ayahnya yang ternyata juga adalah korban dalam permainan yang lebih besar? Satu hal yang pasti, setelah artikel ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Artikel Nina telah mengubah segalanya. Suasana di rumah Arya Dharma kini adalah ruang hampa yang penuh dengan segala hal yang tak terucapkan. Linda mengunci diri di kamar, kehilangan arah dan marwahnya. Kevin, yang rencana kotor sekolahnya buyar oleh skandal yang lebih besar, berkeliaran di rumah dengan wajah bingung dan penuh dendam. Tapi kini dendam itu tak jelas arahnya. Pada Nanang? Pada ayahnya? Pada ibunya yang ternyata terlibat dalam jaringan konspirasi? Atau pada dirinya sendiri? Arya sendiri bagai mesin yang terus bekerja. Teleponnya tak henti berdering. Dari media, dari partai politik, dari kolega, dari keluarganya yang marah-marah di kota asal. Tapi di tengah badai itu, ada satu titik tenang. Tekadnya untuk melindungi Nanang dan membongkar semua kebusukan. Namun, bagi Nanang, perlindungan itu terasa seperti penjara baru. Ia tak bisa keluar rumah karena puluhan wartawan, termasuk fotografer dengan lensa panjang, berjaga di luar pagar. Setiap jendela adalah potensi bidikan kamera. Ia merasa seperti hewan di kebun binatang, dipamerkan untuk tontonan publik yang haus sensasi. Sekolah menunda kedatangannya, sampai situasi kondusif. Bahkan ruang tamu yang luas terasa sempit baginya. Apa yang paling menyiksanya adalah ingatannya yang terus-menerus kembali pada Sari. Ibunya yang kuat, yang memilih hidup susah namun bermartabat, pasti akan muak melihatnya sekarang, terkunci dalam rumah mewah, menjadi bahan gunjingan nasional, tak bisa melakukan apa-apa. Surat ibunya di biola itu terasa seperti beban sekaligus tuntutan. Jangan pernah malu menjadi anak ibu. Tapi bagaimana tidak malu? Hidupnya kini dipenuhi oleh belas kasihan, sensasi, dan politik kotor. Pada hari ketiga setelah artikel terbit, hujan deras mengguyur kota. Nanang berdiri di jendela kamar tamunya, memandang tetesan air yang mengalir di kaca,
mengaburkan gambaran wartawan yang berteduh di seberang jalan. Hatinya terasa sama kaburnya. Ia mendengar Arya di ruang kerjanya, berdebat keras melalui telepon, suaranya parau dan penuh tekanan. Ia tidak butuh ini. Aku hanya membawa masalah. Pikiran itu mengganggunya seperti nyamuk di malam hari. Jika aku pergi, mungkin badai ini akan reda. Mereka bisa kembali hidup normal. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil keputusan. Ia mengenakan jaket hoodie gelap yang diberikan Arya, mengambil biolanya dalam kis plastik, dan mengisi sebuah tas kecil dengan sedikit pakaian dan surat ibunya. Uang? Hanya ada sedikit recehan yang tersisa di saku celana lamanya. Itu cukup. Dengan hati berdebar, ia menyelinap keluar dari kamar. Rumah itu sunyi, hanya diterangi lampu-lampu temaram. Ia berjalan pelan menuju pintu belakang, dekat dengan gudang alat kebun tempat Pak Tarmin biasa berada. Hujan memberikan penyamaran yang sempurna, meredam langkahnya. Tepat saat tangannya menyentuh kunci pintu belakang, sebuah suara membuatnya terkejut. Mau kemana, Yang Master? Nanang menoleh. Di bawah cahaya lampu gudang yang redup, berdiri Pak Tarmin, mengenakan jas hujan sederhana. Wajah tua itu penuh dengan keprihatinan, bukan penghakiman. Saya harus pergi, Pak Tarmin. Saya tidak tahan lagi di sini. Saya hanya membawa masalah. Tarmin mengangguk pelan, seperti memahami. Hujan deras begini, dan di luar, banyak mata yang mencari kamu. Lebih baik kehujanan daripada terperangkap di sini. Lalu mau kemana? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Nanang terdiam. Kemana? Kolong jembatan Kali Asin pasti sudah dipantau media. Tempat mengamen lain? Ia akan langsung dikenali. Ia tak punya teman dekat, tak punya keluarga lain. Saya tidak tahu, akunya. Suaranya hampir hilang oleh deru hujan. Tarmin menarik napas. Dulu, ibu kamu, Sari. Dia pernah bilang sama saya, waktu dia baru datang ke kota ini, hamil dan sendirian. Dia bilang, yang penting bisa bernapas bebas, Pak. Meskipun hanya di bawah jembatan. Tarmin memandang Nanang. Tapi kamu tahu, dia kemudian bilang, kebebasan itu bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang memilih medan pertempuranmu sendiri. Nanang menatap tukang kebun tua itu. Bagaimana Bapak kenal ibu? Tarmin tersenyum getir. Saya dulu bukan cuma tukang kebun. Saya supir taksi tidak resmi. Saya yang mengantar Ibu Sari dari terminal ke kota ini 20 tahun lalu. Dia tidak punya uang, tapi dia bayar dengan nyanyian. Suaranya sangat merdu. Beberapa tahun kemudian, saya ketemu dia lagi. Sudah punya kamu kecil, mengamen. Saya yang kasih tahu ada lowongan jadi tukang kebun di sini. Kebetulan Pak Arya baru beli rumah ini. Saya pikir, mungkin dengan saya di sini, saya bisa menjaga sedikit. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Nak. Saya tidak bisa lindungi ibu kamu lebih baik. Dan saya tidak bisa berbuat banyak untuk kamu sekarang. Informasi itu mengejutkan Nanang. Ternyata, ada orang yang mengawasi mereka dari jauh selama ini. Jadi, Bapak yang kirim pesan peringatan ke saya? Tanya Nanang, teringat pesan-pesan anonim. Tarmin mengangguk. Saya dengar percakapan Nyonya Linda dengan keluarganya. Saya lihat si Kevin dan teman-temannya berkomplot. Saya cuma bisa kasih peringatan. Tapi saya tidak sanggup hadapi mereka langsung. Saya orang tua, takut kehilangan pekerjaan. Rasa bersalah terpancar dari wajahnya. Nanang merasa marahnya sedikit mencair. Di dunia yang penuh kepentingan ini, ada orang seperti Tarmin yang diam-diam peduli. Terima kasih, Pak. Jangan pergi, Nak, pinta Tarmin. Kalau kamu pergi, mereka yang jahat menang. Kamu kasih mereka apa yang mereka mau. Dan Pak Arya, dia akan hancur. Kali ini benar-benar hancur. Tapi keputusan Nanang sudah bulat. Rindu akan kebebasan dan udara terbuka lebih kuat. Saya harus pergi. Saya butuh berpikir sendiri. Tarmin menghela napas, lalu membuka gudangnya. Ia mengambil sebuah payung besar dan sebuah kantong plastik berisi beberapa bungkus roti dan sebotol air mineral.
Ini. Hati-hati. Jangan ke kali asin. Cari tempat yang tidak mencolok. Dengan hati berat, Nanang menerimanya. Ia membuka pintu belakang dan melesat ke dalam hujan yang mengguyur. Dinginnya air hujan segera menerpa, membasahi hingga ke tulang. Ia berlari kecil, menyusuri ganggen belakang rumah, menghindari jalan utama. Sorot lampu mobil dan senter sesekali membuatnya bersembunyi di balik pohon atau tumpukan sampah. Dunia yang dulu ia kuasai, dunia jalanan, kini terasa asing dan bermusuhan. Setelah berjam-jam berjalan, basah kuyup dan menggigil, ia menemukan sebuah pos ronda yang terbengkalai di pinggir permukiman kumuh. Itu bukan kolong jembatan, tapi setidaknya ada atap. Ia masuk, mendekap biolanya untuk kehangatan. Di luar, hujan masih deras, mengisolasi dirinya dalam gelembung kesedihan dan kebingungan. Sementara itu, di rumah, kekacauan terjadi saat Arya menemukan kamar Nanang kosong dan sebuah catatan pendek. "Ayah, maaf. Saya harus pergi. Saya tidak kuat. Jangan cari saya. Nanang." Arya berteriak, memecahkan vas mahal di ruang tamu. "Linda, Kevin, apa kalian tahu?" Wajahnya panik seperti orang kehilangan akal. Kevin, yang melihat ayahnya begitu hancur, untuk pertama kalinya merasa bersalah yang mendalam. Linda, yang keluar dari kamarnya, melihat kekacauan itu, dan sedikit rasa kemanusiaannya yang tersisa muncul. Dia pasti tidak akan jauh. Dia tidak punya tempat lain. Kita harus cari. Sekarang. Di tengah hujan begini, teriak Arya, mengambil jaketnya. Ia tak peduli lagi dengan wartawan, dengan karir, dengan segalanya. Satu-satunya yang penting adalah anaknya yang baru ia temukan dan kini hilang lagi. Pencarian dimulai. Arya mengerahkan orang kepercayaannya, termasuk beberapa staf yang masih setia. Bahkan Pak Rudi, yang merasa bersalah, diam-diam ikut membantu mencari di daerah-daerah rawan. Nina, yang mendengar kabar ini dari sumbernya, merasa ngeri. Skandal politik tiba-tiba berubah menjadi drama pencarian anak hilang. Ia memutuskan untuk membantu, menggunakan jaringan informannya di jalanan. Nanang, yang tak tahu semua ini, tertidur lelah di pos ronda, dengan air mata yang bercampur air hujan di pipinya. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya, Sari, tersenyum sambil memainkan biola di bawah sinar bulan. "Pilihlah, Nanda, lari atau bertahan, tapi ingat, dimanapun kau, bawa musikmu. Itu suara hatimu." Ia terbangun di tengah malam, hujan telah reda. Bulan purnama bersinar terang. Dengan tubuh yang masih menggigil, ia membuka case biolanya. Di bawah cahaya bulan, ia mengangkat biola dan mulai memainkan melodi, himne untuk Sari. Suaranya yang sendu dan merdu terbawa angin malam yang sepi, menyusuri lorong-lorong kumuh. Seorang anak kecil yang terlambat pulang berhenti mendengarkan. Seorang nenek tua membuka jendela. Dan tanpa disadari Nanang, melodi itu adalah suaranya yang memanggil, sebuah sinyal bagi mereka yang sedang mencarinya. Arya, yang sedang menyisir daerah kumuh tak jauh dari sana, tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengenali melodi itu. Itu adalah lagu yang sering dinyanyikan Sari. "Dengarkan," bisiknya pada Bima, asistennya. "Itu dia." Mereka mengikuti sumber suara itu, seperti orang yang kehausan mengikuti aliran air. Dan di sebuah pos ronda tua, diterangi cahaya bulan, mereka menemukan Nanang. Anak itu duduk sendirian, matanya tertutup, jari-jarinya lincah menggesek senar, seolah sedang berbicara dengan ibunya di alam lain. Arya berhenti beberapa langkah darinya, air matanya mengalir. Ia tidak berani mendekat, takut mengusik momen yang suci dan rapuh itu. Ia baru menyadari betapa terlukanya anak ini, betapa ia merindukan ibunya, betapa ia tersesat di dunia yang tiba-tiba menelannya hidup-hidup. Saat nada terakhir mengudara, Nanang membuka mata. Dan di sana, dalam cahaya rembulan yang pucat, ia melihat ayahnya berdiri, basah kuyup, wajahnya hancur oleh kekhawatiran dan cinta yang tak terbendung. "Ayah," gumam Nanang. Suaranya serak. Arya tidak berkata apa-apa. Ia hanya berlutut di lumpur di depan pos ronda itu, membuka tangannya. Sebuah tawaran, untuk pulang,
untuk bertahan, atau untuk apapun yang Nanang inginkan. Dan di kejauhan, dari balik sebuah sudut bangunan, Nina memotret momen itu dengan lensa tele. Tapi kali ini, jarinya tidak menekan shutter. Ia hanya melihat, lalu perlahan menurunkan kameranya. Beberapa cerita, pikirnya, terlalu pribadi untuk menjadi berita. Malam ini, biarlah hanya tentang seorang ayah dan anaknya yang tersesat, yang ditemukan kembali oleh sebuah melodi di tengah hujan. Posisi Arya Dharma sebagai wali kota kini bagai duduk di atas kursi panas. Setelah artikel Nina dan hilangnya Nanang yang menjadi sorotan publik, tekanan datang dari segala arah. Oposisi politiknya di DPRD mulai menyiapkan mosi tidak percaya, mengangkat isu moralitas pemimpin, dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan razia. Media nasional mulai melirik, memperbesar skala skandal lokal ini menjadi cerita nasional tentang kesenjangan sosial dan kekuasaan. Namun, semua itu bagi Arya kini menjadi nomor 2. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, Nanang. Kembalinya Nanang ke rumah setelah malam di pos ronda bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah penahanan yang lebih lembut namun tak kalah menyiksa. Nanang tidak lagi mencoba kabur, tapi ia menarik diri secara total. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, hanya keluar untuk makan seperlunya, atau duduk di taman belakang bersama Pak Tarmin dalam keheningan. Ia berbicara sangat sedikit, terutama pada Linda dan Kevin. Biolanya sering dimainkan, tapi nadanya selalu sendu, penuh kesedihan yang dalam. Arya berusaha mendekati, tapi setiap kali ia mencoba membuka percakapan, Nanang hanya menjawab singkat atau mengalihkan pandangan. Rasa bersalah Arya yang sudah sedemikian besar kini bertambah dengan perasaan gagal sebagai ayah yang tak bisa menyembuhkan luka anaknya. Linda, di sisi lain, terlihat semakin terpojok. Keluarganya yang dulu mendukungnya sekarang marah besar. Artikel Nina telah secara implisit menghubungkan mereka dengan konspirasi kotor melalui Fajar. Bisnis keluarga mulai mendapat pemeriksaan pajak yang mendadak. Suatu sore, Linda menerima telepon dari ayahnya yang berisi teriakan dan makian. "Kau dan ambisimu telah menghancurkan kita semua. Urus suamimu dan anak haram itu sebelum semuanya benar-benar hancur." Kevin menyaksikan ibunya menangis histeris di kamarnya setelah telepon itu. Ia yang selama ini melihat ibunya sebagai sosok yang tak tergoyahkan, kini melihatnya remuk. Perlahan, benih keraguan mulai tumbuh dalam dirinya. Apa yang selama ini ia perjuangkan? Popularitas di sekolah? Harta? Atau hanya untuk memenuhi ekspektasi ibunya yang ternyata dibangun di atas pondasi yang rapuh? Nina, setelah memutuskan untuk tidak mempublikasikan momen reunion Arya Nanang di pos ronda, justru mendapat tekanan dari atasannya. "Ini berita emas. Nina, mengapa kau tahan? Sensasinya luar biasa," teriak kepala redaksi. "Karena ini sudah bukan lagi tentang sensasi, Pak," jawab Nina dengan tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. "Ini tentang kehidupan seorang anak yang sudah cukup hancur. Kita sudah berhasil membongkar konspirasinya. Sekarang, biarkan mereka berdamai." "Kau jadi terlalu terlibat secara emosional," hardik atasannya. "Mungkin. Tapi jurnalisme juga punya hati nurani," balas Nina sebelum keluar ruangan, merasa mungkin karirnya di Suara Kota akan segera berakhir. Tapi Nina tidak berhenti. Ia justru beralih fokus. Ia menggunakan data yang belum ia publikasikan untuk mendekati Arya secara tak langsung. Melalui Bima, ia menyampaikan pesan, "Saya punya informasi tentang siapa dalang di balik upaya penanaman narkoba di sekolah. Dan ada bukti kuat yang menghubungkan keluarga istri Anda dengan tekanan pada Satpol PP. Saya ingin bertemu, bukan sebagai wartawan, tapi sebagai warga yang ingin membantu." Pertemuan rahasia diatur di sebuah rumah sakit, di ruang tunggu VIP yang sepi. Arya datang dengan penyamaran sederhana. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Apa yang Anda mau?" tanya Arya, lelah. "Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin Anda tahu kebenaran lengkap, agar Anda bisa melindungi Nanang dengan benar," jawab Nina. Ia kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto percakapan Kevin dengan Reno, transkrip pesan grup mereka tentang rencana menanam ganja, serta laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana tak wajar dari perusahaan keluarga Linda ke rekening pribadi Fajar. Arya membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Saat melihat rencana keji terhadap Nanang yang melibatkan Kevin sendiri, wajahnya memucat lalu merah padam.
Kevin, dia berani. Tapi Kevin mungkin hanya alat, Pak. Dia dimanipulasi oleh rasa cemburu dan mungkin tekanan dari ibunya. Fokus utama Anda harus pada orang di belakang Fajar. Dan saya yakin, itu adalah keluarga Linda. Arya mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan tekad baru. Terima kasih. Ini sangat berharga. Ada satu hal lagi, kata Nina. Nanang. Saya pernah mewawancarai banyak anak jalanan. Mereka bukan pengemis atau pengganggu. Mereka punya mimpi, punya bakat, seperti Nanang. Mungkin, alih-alih menyembunyikannya, Anda bisa mengangkat ceritanya dengan caranya sendiri. Biarkan kota ini melihat siapa dia sebenarnya, bukan sebagai aib, tapi sebagai bukti kegagalan sistem yang harus kita perbaiki. Saran itu menyentuh sesuatu dalam diri Arya. Selama ini, ia berusaha memaksa Nanang masuk ke dalam dunianya yang sempit dan penuh kepalsuan. Mungkin yang perlu ia lakukan justru sebaliknya, memasuki dunia Nanang dan mengubahnya dari dalam. Kembali di rumah, Arya melakukan dua hal. Pertama, ia memanggil Kevin ke ruang kerjanya. Tanpa banyak kata, ia melemparkan foto-foto percakapan dan transkrip itu ke hadapan Kevin. Apa ini? Kevin melihatnya. Wajahnya pucat membiru. Ayah, saya. Kau hampir menghancurkan hidup saudaramu sendiri. Dan hidupmu sendiri, teriak Arya, namun kali ini lebih karena rasa sakit daripada amarah. Apa yang ibumu katakan padamu? Apa yang kau pikir akan terjadi? Kevin akhirnya menangis. Air mata kelegaan sekaligus penyesalan. Ibu bilang, dia harus pergi. Dia bukan bagian dari keluarga kita. Tapi saya hanya iri, ayah. Semua perhatian ayah tiba-tiba ke dia. Dan teman-teman saya mengejek saya. Arya mendekap Kevin. Kau adalah anakku, Kevin. Selalu. Tapi Nanang juga anakku. Dan kau berdua adalah saudara. Apa yang terjadi pada ibu, itu salah. Tapi jangan biarkan kesalahan itu merusak kita lebih jauh. Percakapan itu adalah awal dari pencairan es antara mereka berdua. Kedua, Arya menemui Nanang di taman belakang. Nanang sedang memperhatikan Pak Tarmin yang sedang memangkas pohon mangga. Ayah perlu bicara padamu, Nak. Bukan sebagai wali kota, tapi sebagai ayah yang menyesal dan ingin belajar. Nanang menoleh. Matanya kosong. Ayah akan mengundurkan diri dari jabatan wali kota, ucap Arya. Kalimat itu membuat Nanang terkejut. Tapi sebelum itu, ayah ingin melakukan satu hal. Ayah ingin mengembalikan sesuatu padamu yang selama ini ayah curi, suaramu. Apa maksudnya? Ayah ingin mengadakan sebuah acara kecil di balai kota. Sebuah pertunjukan musik. Untuk anak-anak jalanan, seniman jalanan seperti ibumu dulu. Dan ayah ingin kau yang membuka acara itu. Mainkan biolamu. Ceritakan tentang ibumu, tentang hidupmu, dengan caramu sendiri. Tidak ada yang mengatur. Kau bebas. Nanang memandang Arya lama. Ini bukan lagi tentang dipaksa masuk sekolah elit atau memakai baju bagus. Ini tentang diberi panggung untuk kisahnya sendiri. Kenapa? Karena kota ini perlu mendengar suaramu. Dan ayah perlu belajar mendengarkannya. Arya berjongkok. Sejajar dengan Nanang. Kau bukan aib, Nak. Kau adalah anak dari seorang perempuan pemberani yang dicintai ayahmu, dan kau sendiri adalah seorang seniman berbakat. Saatnya dunia tahu itu. Tapi hanya jika kau mau. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, cahaya kecil muncul di mata Nanang yang hijau keabu-abu itu. Bukan cahaya kebahagiaan, tapi cahaya kemungkinan. Mungkin, dari dalam sangkar emas yang retak ini, ia bisa menemukan cara untuk bernyanyi lagi, bukan untuk uang receh, tapi untuk ibunya, untuk ayahnya, dan untuk semua anak yang seperti dia, yang suaranya tak pernah didengar. Di sudut taman, Linda yang diam-diam menguping dari balik jendela, melihat ekspresi di wajah Nanang dan ketulusan di wajah suaminya. Sebuah getaran aneh, mungkin penyesalan, mungkin rasa kalah, menyentuh hatinya yang telah lama membeku. Mungkin, hanya mungkin, ada cara lain selain terus berperang. Hujan turun lagi malam itu,
Tetapi bukan hujan deras yang menyiksa seperti saat Nanang kabur. Ini adalah gerimis halus yang membasahi kota Madya, seolah membersihkan debu skandal dan air mata yang telah tertumpah. Di depan balai kota, sebuah panggung sederhana namun elegan telah didirikan, dilindungi oleh kanopi transparan. Lampu sorot warna-warni menyinari tetesan hujan, menciptakan aurora mini di udara. Ide Arya untuk mengadakan konser suara-suara terlupakan dari jalanan ke panggung kehidupan awalnya ditertawakan oleh stafnya. Ini akan jadi bahan ejekan, Pak. Setelah semua skandal, Anda malah mengadakan konser. Tapi Arya bersikeras. Ia telah mengundurkan diri dari jabatan wali kota. Pengunduran diri masih dalam proses administrasi, dan ini adalah salah satu tindakan terakhirnya sebagai pejabat, sekaligus sebagai ayah. Undangan disebar tidak hanya untuk pejabat dan elit, tetapi terutama untuk komunitas jalanan, pedagang kaki lima, tukang becak, dan warga biasa. Nina, yang kini membantu sebagai relawan, mengurus undangan khusus untuk anak-anak jalanan yang pernah ia wawancarai. Pak Rudi, dengan rasa bersalah yang mendalam, secara diam-diam membantu mengamankan area tanpa menggertak siapapun. Malam konser tiba. Kursi-kursi plastik di depan panggung perlahan terisi oleh wajah-wajah yang biasanya tak pernah diundang ke acara resmi balai kota. Ada ibu-ibu penjajah gorengan dengan baju terbaik mereka, pemulung tua yang membersihkan diri seadanya, dan sekelompok anak muda pengamen dengan alat musik usang mereka. Di barisan depan, duduklah para pejabat dan keluarga mereka, dengan ekspresi campuran antara rasa ingin tahu dan keengganan. Linda dan Kevin duduk di sisi paling ujung barisan depan. Linda mengenakan kerudung sederhana, wajahnya tertutup oleh kacamata hitam meski malam telah larut. Kevin duduk tegak, wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa keangkuhan, tetapi matanya sesekali mencari-cari Nanang di belakang panggung. Arya, mengenakan kemeja batik sederhana tanpa dasi, naik ke panggung. Sorot lampu menyinari wajahnya yang lelah namun tenang. Suara riuh rendah pun mereda. Selamat malam, suaranya terdengar jelas melalui mikrofon, tanpa kesan orasi politik. Malam ini, sebelum saya benar-benar meletakkan jabatan saya ingin mengembalikan sesuatu pada kota ini, suaranya. Suara yang sering kita anggap mengganggu, kita pinggirkan, kita razia. Dia terdiam sejenak, menatap kerumunan di depannya. Saya sendiri telah gagal mendengar suara itu. Gagal mendengar suara seorang perempuan bernama Sari, yang membawa senyuman dan nyanyiannya ke hidup saya, dan yang saya biarkan pergi karena kesombongan dan tekanan keluarga. Gagal mendengar suara anak saya sendiri, Nanang, yang terpaksa hidup di jalanan karena kesalahan dan kebohongan yang melingkupi kelahirannya. Suasana hening. Beberapa pejabat mulai gelisah. Malam ini, bukan saya yang akan berbicara. Malam ini, kita akan mendengarkan. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anak saya. Seorang seniman jalanan sejati. Nanang. Tepuk tangan riuh rendah bergulir. Dari sisi panggung, Nanang muncul. Ia tidak mengenakan setelan mahal, tetapi kaos putih polos dan celana jeans sederhana yang dibelikan Arya, mirip dengan yang sering ia pakai mengamen, tetapi bersih. Di tangannya, biola tua peninggalan Sari. Ia melangkah ke tengah panggung, di bawah sorot lampu tunggal yang membuatnya silau sejenak. Dadanya naik turun. Ribuan pasang mata menatapnya. Mulutnya kering. Ia mencari wajah Arya di pinggir panggung, dan ayahnya itu mengangguk, memberi isyarat tenang. Lalu, matanya menemukan Pak Tarmin yang berdiri di belakang kerumunan, dekat dengan sekelompok anak jalanan. Tukang kebun tua itu tersenyum dan mengangkat jempol. Nanang mengangkat biola ke bahunya. Ia menutup mata. Dunia di sekitarnya menghilang. Tatapan penilaian, bisik-bisik, bahkan gerimis yang berdesir di atas kanopi. Yang tersisa hanya senar, kayu, dan kenangan akan ibunya. Ia tidak memainkan Vivaldi atau lagu klasik rumit lainnya. Ia memainkan himne untuk Sari, melodi ciptaan ibunya sendiri yang sederhana, penuh kerinduan pada kampung halaman, pada cinta yang hilang, pada ketabahan seorang ibu tunggal. Setiap tarikan gesekan adalah sebuah kata yang tak terucap. Setiap nada adalah tetesan air mata yang tak pernah jatuh. Suara biola itu merambat keluar, menyusupi hati setiap pendengar. Bagi para pejabat, itu adalah musik asing yang menyentuh sesuatu yang lama tertimbun. Bagi warga jalanan,
Itu adalah nyanyian jiwa mereka sendiri, kerasulan dari kerasnya hidup. Beberapa ibu-ibu penjajah menyeka sudut mata mereka. Di akhir lagu, Nanang membuka matanya. Ia melihat langsung ke arah kamera livestream yang disiarkan di media sosial, atas usul Nina. "Itu adalah untuk ibuku, Sari," ucapnya. Suaranya sedikit gemetar tapi jelas. "Dia mengajarkanku bahwa musik bukan untuk jadi terkenal. Musik adalah napas, adalah cara bertahan, adalah cara mengatakan kita masih ada." Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nanang tidak langsung turun. Ia mengambil mikrofon. "Dan ini untuk ayah saya." Ia menoleh ke Arya, yang baru saya kenal, dan yang sedang belajar, seperti saya juga. Arya, di pinggir panggung, menutup wajahnya dengan tangan, bahunya berguncang. "Dan untuk semua yang seperti saya," lanjut Nanang, suaranya semakin mantap, "yang hidupnya di pinggir, yang suaranya dianggap sampah, kita bukan sampah. Kita bagian dari kota ini. Mungkin kotor, mungkin berisik, tapi kita nyata." Tepuk tangan spontan pecah, kali ini lebih hangat, dari semua lapisan penonton. Konser berlanjut. Beberapa anak jalanan lain naik panggung. Ada yang bermain gitar dari kaleng, ada yang beatbox, ada yang menari dengan energi. Panggung itu berubah menjadi sebuah perayaan kehidupan yang liar, otentik, dan penuh emosi. Para pejabat yang awalnya kaku mulai tersenyum, bahkan ikut bertepuk tangan mengikuti irama. Di tengah konser, saat sebuah band jalanan memainkan lagu yang riang, Kevin tiba-tiba berdiri dari kursinya. Linda mencoba menarik lengannya, tapi ia melepaskan diri. Dengan langkah ragu-ragu, Kevin menuju ke sisi panggung tempat Nanang sedang duduk, mengamati. "Hei," sapa Kevin, suaranya hampir hilang oleh musik. Nanang menoleh, wajahnya netral. "Maaf," ucap Kevin. Hanya satu kata itu, tapi diucapkan dengan susah payah, seolah mengeluarkan duri dari tenggorokannya. "Untuk semua." Nanang memandanginya lama. Ia melihat rasa malu, penyesalan, dan mungkin sedikit harapan di mata saudara tirinya itu. Ia tidak langsung memaafkan. Luka terlalu dalam. Tapi ia mengangguk. Sebuah pengakuan bahwa kata itu telah diucapkan. Linda, dari kursinya, menyaksikan interaksi singkat itu. Ia melepas kacamata hitamnya. Air mata diam-diam mengalir di pipinya, membersihkan sisa-sisa riasan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat keluarganya bukan sebagai aset atau liabilitas, tapi sebagai orang-orang yang terluka yang perlu disembuhkan. Konser ditutup dengan semua penampil, termasuk Nanang dan Arya, berdiri di panggung menyanyikan sebuah lagu daerah tentang persatuan. Arya memegang bahu Nanang, dan untuk pertama kalinya, Nanang tidak mengeras. Ia membiarkannya. Ketika lampu panggung meredup dan penonton berangsur pulang dengan wajah-wajah yang berbeda, ada yang tersenyum, ada yang termenung, Arya dan Nanang masih berdiri di atas panggung yang kosong. "Terima kasih, Ayah," bisik Nanang. "Tidak, Nak. Terima kasih padamu," jawab Arya. "Kau telah memberikan suara pada penyesalan ayah, dan pada ribuan orang yang tak bersuara." Mereka turun dari panggung. Gerimis telah berhenti. Langit mulai jernih, menampakkan beberapa bintang yang bersinar redup menembus polusi cahaya kota. Di mobil dalam perjalanan pulang, sunyi yang menyelimuti mereka kali ini bukan sunyi yang tegang, melainkan sunyi yang damai. Sebuah gencatan senjata dalam hati. Nanang melihat keluar jendela. Ia melihat kota yang sama, tetapi terasa berbeda. Ia masih anak Sari, seniman jalanan. Tapi kini, ia juga anak Arya Dharma. Dan mungkin, ia bisa menjadi dirinya sendiri, sebuah perpaduan dari kedua dunia itu, dengan biola sebagai jembatannya. Konser itu tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah. Kasus hukum terhadap Fajar dan keluarga Linda masih berjalan. Status pengunduran diri Arya masih diproses. Kevin dan Nanang masih harus menemukan cara untuk menjadi saudara. Tapi malam itu, di atas panggung yang basah oleh gerimis, sebuah awal yang baru telah dimulai. Bukan dengan teriakan atau pelukan dramatis, tetapi dengan sebuah melodi yang akhirnya didengar, dan sebuah kata maaf yang akhirnya diucapkan. Itu sudah cukup untuk membuka jalan pulang, menuju sebuah rumah yang mungkin, perlahan-lahan,
bisa menjadi rumah bagi mereka semua.